ada lampiran, ada hal, ada sifat surat, kemudian salam pembuka itu yang seperti apa, bahasa surat seperti apa, nanti tinggal ada contoh-contoh kesalahan penggunaan bahasa juga, tinggal nanti kalian kembangkan ya di latihan untuk responsi hari ini, kalian membuat surat, surat resmi, boleh surat undangan, boleh surat pemberitahuan, boleh juga surat apa saja, yang penting sifatnya resmi, kedinasan, yang bisa dikirimkan. Misalnya kalian sebagai BEM atau kalian sebagai pejabat dalam sebuah instansi misalnya, silakan nanti bebas ya dikembangkannya seperti itu. Yang penting nanti Ibu mau melihat kelengkapan surat dan juga penggunaan bahasa dalam surat. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan bahasa yang baik dalam surat menyurat, karena biasanya kesalahan dalam penulisan surat itu lebih pada kesalahan yang memfosil, karena kita hanya mengikuti surat yang sudah ada misalnya. Jadi kita ikutin aja surat yang sudah ada nih. Kalian, Ibu nggak tahu nih, nanti ketika di BPS, kalian kerjanya apakah ada hubungannya dengan surat menyurat atau tidak gitu kan. Tapi pasti kalau kalian misalnya harus bantu-bantu di administrasi, pasti soal surat menyurat ini juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari tugas ya orang yang bekerja di pemerintahan misalnya. Paling tidak mungkin ada staf tata usaha misalnya yang bagiannya membuat surat, tapi sebagai orang yang belajar bahasa Indonesia kita harus tahu seperti apa sih sebenarnya bahasa dalam surat resmi itu ya, harusnya struktur kalimat dan sebagainya ya. Tapi sebelumnya Ibu akan membahas dulu jawaban ya soal latihan minggu lalu. Kita lihat di sini nomor 1. Oke, nomor 1 jawabannya apa? Ada 3 kata yang harus diisikan ke dalam bagian kosong teks. Jawabannya yang mana? Ini ada kesalahan ini ya, A, B, C, harusnya bukan A, B, C, D. Tapi kalau kalian jawabnya B, tapi kan kalian jawabnya di ini ya, jadi kelihatan kok tetap ini. Jawabannya yang mana? Bonus demografi terjadi. Yang mana? Jawabannya A, B, C, D, E. C. Ini ya, jika ya bonus demografi terjadi jika jumlah penduduk usia produktif melebihi penduduk non produktif. Badan Pusat Statistik menyampaikan profil rasio ketergantungan penduduk Indonesia terus menurun sejak bla bla bla. Angka rasio ketergantungan pada 2016 adalah 48,4%. Artinya ya, karena ini artinya ya, bla bla bla, dan ini usia produktif Indonesia diperkirakan 70% pada 2025 sampai 2030 atau ya 180 juta. Jadi ini jika, artinya, dan atau ya. Yang kedua, ide pokok paragrafnya apa sih? Tentang apa? Ide pembingkai sebenarnya ide pokok paragraf itu. Jadi kalimat utamanya di mana, lalu ide pembingkainya apa? Yang mana? B. B ya, terjadinya. Betul, terjadinya bonus demografi. Nah, untuk yang nomor 3, jawabannya adalah paragraf deduktif karena ada di awal. Kemudian, nah ini paragraf selanjutnya ada istilah startup dipakai untuk merujuk pada perusahaan rintisan ya bla bla bla. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf eksposisi. Ya, eksposisi karena mengekspos soal startup ini. Jika dilihat berdasarkan fungsi, paragraf di atas termasuk kategori jenis paragraf definisi luas. Iya, karena adalah merupakan di sini ya, kita lihat. Perusahaan ini sebagai misal merupakan bla bla bla. Kalimat yang tidak padu, jadi kalimat yang keluar dari topik. Keempat. Betul, kalimat keempat ya di sini. Paragraf di atas menggunakan beberapa unsur pengait ya untuk membentuk kepaduan paragraf, kecuali. Jadi yang tidak ada itu apa sih? Konjungsi antar kalimat. Betul, di sini tidak ada konjungsi antar kalimat ya, betul sekali. Paham ya? Oke, selanjutnya. Paragraf ini termasuk paragraf eksposisi. Eksposisi, betul, mengekspos ya soal kebijakan OJK yang disebut trading halt. Kalimat topiknya ada di 1. Betul, kalimat 3 dan 4 dirangkai. Nah, ini yang banyak salah nih. Ibu kan tanya dirangkai dengan pengait antar kalimatnya apa? Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Harusnya ini kan, kemudiannya adalah konjungsi antar kalimat. Ya. Jadi
jawabannya sebenarnya adalah kata penghubung itu konjungsi. Nah, kalian pilihnya urutan ketiga. Kalau pertanyaannya konjungsi yang menggambarkan atau menjelaskan urutan kejadian baru ya. Nah, jadi banyak yang nanya 90 lantaran jawabannya yang ke-10 ini B. Lihat di situ ya, jadi memang bahasa Indonesia begitulah. Jadi tapi memang kalau dibaca soal paragraf ini susah gampang ya. Jadi lebih enak kalau kita bicara kalimat, karena paragraf ini kadang ini eksposisi, apa deskripsi, apa argumentasi gitu ya, masih bingung. Terus kalimat topiknya apa, ide pokok aja misalnya tadi ya, kalimat topiknya ide pokoknya tadi misalnya apa sih dia itu, apakah definisi, apakah bla bla itu. Jadi nah ide pokok ini sebenarnya ide pembingkai yang Ibu bilang itu, yang kita bahas waktu itu ya. Ini untuk soal minggu lalu. Adakah pertanyaan untuk materi paragraf? Silakan. Adakah yang mau ditanyakan? Ya soal, tapi kalau untuk UAS kayaknya kita akan ya sama soalnya seperti itu pilihan ganda, karena UAS misalnya nanti sepertinya akan tetap terstruktur seperti UTS 50 soal pilihan ganda, nanti soal-soal paragraf misalnya 1 paragraf untuk menjawab 3 atau 2 atau 4 soal seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita ganti materi ya, topik surat resmi ya, surat resmi sudah Ibu masukkan di Classroom, jadi silakan dibuka. Baik, kita akan membahas surat ya. Jadi surat itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat sebenarnya surat ini semua orang juga pasti pernah bikin surat. Ada surat pribadi, ada surat resmi. Ini adalah sarana komunikasi secara tidak langsung ya. Jadi kalau zaman sekarang orang mungkin lebih mudah bersurat, tapi tidak sedikit orang yang lebih banyak memanfaatkan teknologi, misalnya kalau kirim pesan via WhatsApp. Tapi ada yang namanya surat resmi, ini yang akan kita bahas ya, surat dinas. Bedanya apa sih surat resmi dengan surat dinas misalnya. Nah, ini pengertian surat secara umum ya, sarana komunikasi secara tidak langsung dalam bentuk tulisan yang mudah dilakukan, baik dari jarak jauh maupun jarak dekat, untuk menyampaikan informasi oleh suatu pihak kepada pihak lain ya. Intinya umumnya seperti itu. Fungsi surat sebenarnya yang pertama adalah menjadi bukti nyata hitam di atas putih ya. Jadi kalau misalnya kita mau punya bukti sebenarnya itu ya, ada catatan ya gitu. Surat itu menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, surat menjadi alat pengikat dan pengingat karena surat dapat diarsipkan ya. Kenapa misalnya ada, kalau di lembaga itu selalu ada surat, lalu ada buku surat gitu, karena itu arsip-arsip yang orang kalau nyari informasi yang sudah lewat-lewat, dia buka arsip-arsip lama. Surat juga menjadi bukti sejarah, misalnya ada perubahan dan perkembangan suatu instansi, misalnya ada surat keputusan, soal penggantian nama dan sebagainya. Jadi itu menjadi bukti sejarah. Bisa juga surat menjadi pedoman kerja, misalnya ya ada surat keputusan atau surat instruksi. Juga bisa menjadi duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan kawan bicaranya. Ya misalnya kalian tidak bisa menyampaikan secara langsung, surat ini bisa menjadi alat untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan kepada seseorang misalnya ya. Jadi kalau kita lihat kriteria surat itu harus jelas ya, jelas tentu saja, tegas ya, apa yang dibahas, logis tentu, ringkas, karena nggak mungkin bikin surat yang panjang seperti menulis cerita gitu, orang pasti bosan, lalu lengkap informasinya, tepat juga sasarannya, menarik dan santun. Jadi ini juga perlu kita perhatikan. Jadi surat itu harus jelas, tegas, logis, ringkas, lengkap, tepat, menarik dan santun. Nah, ada langkah menulis surat. Yang pertama, tetapkan dan rumuskan terlebih dahulu permasalahan yang akan disampaikan dalam surat. Jadi kita pikirkan dulu kita mau ngapain ya, menulis surat itu untuk apa ya, gitu, permasalahan apa yang mau disampaikan. Lalu susun permasalahan menurut urutan, misalnya ya, kemudian uraikan secara sistematis melalui kalimat. Jika diperlukan, lengkapi uraian dengan data. Jadi kalau ada data-data misalnya dilampirkan dan sebagainya, itu juga harus dimasukkan gitu ya. Susun setiap pokok persoalan dalam sebuah paragraf yang jelas. Jadi paragraf surat itu harus jelas. Periksa kembali surat untuk melihat apakah masalah yang akan disampaikan sudah tuntas atau belum. Jika masih ada yang kurang lengkap, silakan dilengkapi. Jika sudah lengkap, silakan konsep tersebut ditik dengan rapi. Jadi tapi kalau sekarang orang malas ya bikin coretan-coretan dulu. Kalau zaman dulu misalnya, penulis puisi aja tuh dulu
sastrawan-sastrawan kita, itu dia nulis dulu pakai tulisan tangan sebelum ditik rapi ya. Kenapa? Itu jadi apa ya namanya? Istilahnya tuh dia jadi kenangan. Jadi kalau ketika contohnya ya, Chairil Anwar ketika meninggal itu catatan-catatan dia yang tulisan tangan itu diberikan kepada salah satu penyair. Kemudian orang itulah yang kemudian menerbitkan karya-karya Chairil Anwar yang belum ditik gitu. Jadi manuskrip namanya. Seperti itu. Jadi bikin dalam manuskrip. Jadi ada coretan itu adanya di manuskrip seperti itu. Makanya kalau sekarang orang langsung ngedit gitu ya. Kalau misalnya di komputer kita langsung ngetik terus diperbaiki. Nah, kalau zaman dulu dia pakai manuskrip dulu kalau surat itu. Jadi nulis apapun pakai manuskrip. Perbaikan-perbaikannya itu kelihatan seperti itu. Ya, kalau sekarang editing bisa, tapi kalau sekarang pakai komputer nanti kalian merasakan di pertemuan terakhir kita mengedit atau menyunting artikel teman itu pakai misalnya kita pakai nanti itu pakai tracking ya. Misalnya pakai ya ini nanti kita pakai di pertemuan terakhir untuk mengedit atau menyunting tulisan teman. Nah, ini. Ya jadi setelah dia diperbaiki, diedit dulu atau disunting dulu barulah ditik. Setelah itu periksa kembali surat sebelum ditandatangani. Nah, kalau kita bicara surat resmi, jadi sebenarnya ada banyak sekali surat resmi. Nah, kita lihat dulu surat resmi itu apa. Sebuah surat yang digunakan untuk keperluan atau kepentingan resmi, baik itu perseorangan, ya, jadi bukan perorangan, kan perseorangan kata bakunya, instansi maupun organisasi. Nah, Ibu sekarang tanya, di antara kalian, siapa yang pernah membuat surat resmi, misalnya dalam organisasi? Ada nggak yang aktif di SEMA misalnya? Ada? Ada. Ibu penasaran deh, kalian kan berarti pertama masuk ke kampus ini kan kalian tingkat 1 nih. Belum pernah ke STIS ya? Atau sudah? Belum, Ibu. Belum. Ibu. Oh ya ampun, kasihan banget. Jadi kalian belum tahu kampus STIS ya? Belum, Ibu. Tes juga dari ada yang sudah. Ibu nggak ngebayang sekarang kampus isinya apa ya? Ibu juga sudah setahun berarti nggak ke STIS. Ya jadi tapi organisasinya tetap ada atau enggak? Tetap ada ya, Bu. Oh, itu misalnya ada rekrutmen gitu ya, terus kalian mendaftar gitu, masih bisa? Iya, Bu. Oh, jadi kalian bisa mendaftar ke organisasi yang ada di kampus, misalnya, kemudian aktif kegiatan-kegiatan masih ada, misalnya seminar, pelatihan, itu masih ada seperti itu? Udah bagus ya kalau masih, Bu, tapi online. Iya, daring semua kan, daring Ya. semua. Ya, jadi, tapi kalian sendiri semuanya sudah pernah bertatap muka belum sih? Bertatap muka bukan maya ya, bertatap muka. Belum. Bu. Tapi Ibu nggak ngebayang, Ibu tuh zaman Ibu mungkin ya, jadi Ibu tidak terbayang gitu gimana nasib kalian rasanya nggak pernah ke kuliah, tapi nggak pernah ke kampus, nggak pernah duduk di kampus, nggak pernah ketemu teman-teman. Jadi Ibu tuh masih ngebayang atau masih ngambang gitu, aduh gimana perasaan kalian gitu, pasti sedih banget. Ya tapi insya Allah kita nanti tahun depan mudah-mudahan semuanya berakhir, kita ketemu ya insya Allah. Ya jadi, nah jika yang aktif di organisasi, misalnya seperti Ibu masih sangat aktif di organisasi, jadi sampai sekarang Ibu jadi wakil sekretaris, sehingga Ibu tuh masih sering membuat surat resmi. Jadi emang surat menyurat itu pekerjaan Ibu, membuat surat. Ya Ibu aktif di organisasi afiliasi profesi, jadi kalau ada surat undangan atau sebuah kegiatan, Ibu tukang bikin itu, bikin surat, tukang bikin flyer ya, selebaran, tukang bikin sertifikat juga. Jadi sudah biasa membuat hal-hal seperti ini. Nah, ketika kalian aktif gitu ya di organisasi, kalian pasti tidak asing dengan yang namanya surat resmi. Ada yang sudah pernah membuat ketika di organisasi? Misalnya dulu kalau belum di kampus, di SMA lah dulu kan sebelum pandemi kalian sekolahnya masih ke sekolah kan belajarnya. Ada nggak yang misalnya pernah membuat surat resmi? Pernah, Bu, tapi biasanya udah ada template-nya, tinggal ganti penerimanya. Iya. Nah, ada contohnya nggak? Nanti kita bahas di belakang. Contohnya. Ada di laptop yang satu lagi, Bu, tapi nge-lag lama. Nyalainnya 20 menitan, Bu. Oke. Ada lagi yang lain nggak? Punya nggak suratnya? Ibu mau cari surat yang salah sebenarnya. Jadi kalau kalian punya contoh surat resmi yang misalnya dulu kalian terima
Atau kalian mungkin cari di Sipadu ada nggak, kita akan lihat penggunaan bahasanya nanti misalnya, kenapa surat ini salah gitu ya. Sebelum kita belajar surat resmi itu seperti apa. Coba ada nggak yang punya? Ibu lupa lagi nyari contoh yang salah-salah gitu. Harusnya sih ada gitu. Ada nggak yang punya surat resmi? Dari kampus misalnya, atau dari sekolah, di OSIS, zaman OSIS dulu. Kalau ada boleh ya, kita bagi di belakang untuk melihat kebiasaan orang menulis surat itu seperti apa. Nah, ini ya, jadi kita kembali ke sini. Erza boleh deh sambil nunggu 20 menit, kamu sambil nyalain, siap-siap nanti di akhir kita munculkan. Nah, kita lihat, ini surat resmi itu banyak sebenarnya ya. Orang kadang menyebut surat resmi ini sebagai surat dinas. Tapi sebenarnya, kalau dari sisi teori, surat dinas itu merupakan salah satu jenis surat resmi. Nah, Ibu tandai kenapa? Karena orang seringkali surat resmi itu disebut surat dinas, gitu. Tapi sebenarnya surat dinas ini adalah surat yang berhubungan dengan administrasi di lembaga pemerintahan, gitu. Jadi kalau kita bicara surat dinas, misalnya ada surat dinas itu, surat tugas itu juga surat dinas, gitu. Cuma sebenarnya itu beda lagi, surat dinas itu dia lebih ke administrasi di bagian di lembaga pemerintahan. Nah, kalau kita lihat di sini ada surat dinas, ada surat keputusan. Nah, surat keputusan ini panjang itu ya, misalnya pengangkatan pegawai misalnya ya, atau penggantian nama, undang-undang dan sebagainya, surat-surat keputusan gitu ya. Lalu surat perintah, ada surat tugas. Nah, ini biasanya orang ditugasi untuk bertugas keluar kota misalnya, atau ditugaskan menjabat pada suatu jabatan, misalnya. Lalu surat instruksi, ada surat pengantar, surat kuasa. Ini juga mungkin kita agak-agak asing kalau tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ada nota dinas ya, ada surat pemberitahuan. Nah, ada juga surat lamaran pekerjaan. Jadi ketika Ibu baca, surat lamaran pekerjaan ini disebut sebagai surat resmi. Tetapi kalau kita melihat dari ciri-ciri surat resmi, sebenarnya surat lamaran pekerjaan ini semi resmi. Ya, sifatnya semi resmi. Karena apa? Karena dia tidak ada stempel lembaga. Ini kan perseorangan dan dia tidak pakai stempel lembaga, tapi dia resmi sifatnya, ya. Nah, ada nggak yang pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Belum ya? Kalian gak usah ngelamar pekerjaan kan nanti udah pasti jadi PNS. Oke. Nah, ini misalnya. Jadi, surat lamaran pekerjaan ini Ibu tandai berbeda karena ada yang menyebutnya sebagai surat resmi. Namun kalau kita lihat sebenarnya dia semi resmi, karena kalau surat resmi harusnya dia ada stempel, ya, stempel lembaganya. Nah, surat lamaran pekerjaan kan ditulis oleh kita sebagai pribadi, ini tidak pakai stempel itu. Nah, ini lihat di sini, kalau kita lihat ciri surat resmi, pertama ada nomor surat, perihal, dan lampiran. Bahkan nanti ada juga yang sifat surat, misalnya itu surat dinas biasanya sifat surat. Lalu menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang umum, tetapi ini tidak wajib. Misalnya assalamualaikum dengan hormat gitu, yang umum itu ya. Kemudian menggunakan bahasa resmi tentu saja. Nah, ini nih, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Makanya kenapa tadi surat lamaran pekerjaan itu dia tidak resmi 100%. Jadi makanya disebut semi resmi itu, karena dia nggak ada cap atau stempel dari lembaga resmi. Dan surat ini biasanya memiliki format baku. Nah, sayangnya format baku untuk kebahasaan itu cenderung banyak yang salah. Ya, jadi penggunaan bahasanya masih banyak yang salah karena dia mengikuti surat yang sudah ada misalnya. Nah, itu yang sering kali kita sebut sebagai kesalahan memfosil yang udah susah banget diperbaikinya, ya. Bukan cuma mungkin di tempat kalian, di tempat Ibu saja, di kampus Ibu itu surat itu masih masih banyak yang mengikuti format yang sudah ada aja gitu. Jadi ngikutin surat lama terus diganti gitu. Padahal bahasanya tuh salah gitu, masih belum benar. Nah, kita lihat bentuk surat tuh ada dua. Sebenarnya ada beberapa, ada Indonesia Lama, Indonesia Baru, tetapi yang bentuk yang umum ini ada dua, bentuk lurus dan bentuk setengah lurus. Nah, sementara untuk surat resmi yang paling umum digunakan adalah yang setengah lurus. Jadi dia pakai paragraf, tetapi bukan paragraf yang lurus yang Ibu bilang minggu lalu itu ya. Nah, ini bentuk lurus, misalnya paragrafnya gini, lurus seperti ini, lalu ada spasi, ada pembuka, isi, penutup, lalu di sini lurus dia. Tapi yang banyak digunakan tuh yang ini justru, yang setengah lurus. Nah, dia tetap pakai paragraf menjorok, tanda tangannya biasanya di sini.
ya, nggak di sini. Nah, sebenarnya kalau yang lurus tadi misalnya kita lihat di sini ya, harusnya sih yang lurus ini di sini tanda tangan terus di sini tembusan. Memang harusnya kalau dilihat dari teorinya tembusan itu nanti harusnya lurus sama ini tanda tangan pejabatnya. Tapi orang banyaknya suka menggunakan ini ya, lebih ke setengah lurus, tanggal, nomor, sifat, lampiran, hal, alamat tujuan, siapa, nanti kita lihat bagaimana penulisannya, lalu nama jabatannya di sini. Nah, tembusannya di sebelah sini. Nah, ini bentuk setengah lurus namanya ya. Nah, kalau kita lihat di sini sistematika surat resmi, pertama ada kepala surat, kop surat, ya ini biasanya setiap instansi sudah ada. Kemudian tanggal surat, lalu ada keterangan surat, ya ada nomor, sifat surat, lampiran, dan hal surat. Ini bagian atasnya itu. Kemudian alamat atau tujuan penerima surat, untuk siapa surat itu ditujukan. Nah, sementara ada bagian isi, ada salam pembuka yang tidak wajib, makanya kadang ada surat resmi itu yang pakai dengan hormat, assalamualaikum, ada juga yang enggak, langsung ke titik permasalahan. Jadi langsung ke isi surat atau paragraf isinya. Dan ada salam penutup atau paragraf penutup. Nah, untuk bagian penutup ada penanggung jawab, tanda tangan, dan tembusan. Ini adalah sistematika surat resmi ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita lihat sekarang bagaimana penulisan bagian-bagian surat. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kepala atau kop surat. Itu biasanya tulisan nama instansi, alamat instansi, nah ada garis pemisah ya. Kemudian nama kantor yang cukup panjang dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan kaidah atau pedoman tata naskah dinas ya. Nah, jadi contoh nih STIS, Politeknik Statistika STIS, jalan. Ini tapi masih salah ya, jalannya harusnya pakai jalan atau JLN nih. Ini masih pakai JL. Nah, ini contoh. Ada nomor telepon, lalu halaman, laman ya, email. Nah, ini adalah ya BPS sama ini logo di sini. Ini dan ada garis ini yang disebut dengan kop surat. Nah, kemudian kita lihat ada bagian lain, ini misalnya ya kop surat yang salah nih. Ini sebenarnya jalan nih salah, harusnya jalan tuh pakai jalan tulisannya. Telepon, nah ini nggak pakai telepon titik, harusnya pakai telepon seperti ini, faksimile ya, faksimile dibacanya seperti ini. Ini yang benar. Jadi perhatikan PT tidak pakai titik di sini. Ini penulisannya masih banyak yang salah. Ya, jalan juga masih salah. Ini contoh kop suratnya. Jadi kayak tadi nih yang STIS masih ada yang salah nih. Jalannya harusnya jalan atau Iskandar Dinata. Ini harusnya seperti itu. Teleponnya juga masih salah. Ini contoh yang salah, masih salah juga. Nah, ini contoh, tapi yang benarnya yang seperti ini harusnya. Ya, ini penulisan kop surat. Kemudian penulisan tanggal surat. Ini kita lihat ada bentuk-bentuk yang salah, yang benar misalnya 1 Februari. Jadi 01 tidak boleh juga, 1 Feb disingkat juga tidak boleh, dipakaikan tanda hubung seperti ini juga tidak boleh. 1 Februari 2021-nya disingkat misalnya tidak boleh juga. Ini pakai titik di belakang juga tidak boleh. Nah, kita lihat penulisan yang benar misalnya ya, ini salah. Kenapa ini salah pakai Jakarta? Karena sebenarnya pada surat resmi yang menggunakan kop surat itu sudah ada kan alamatnya. Jadi dia nggak usah pakai nama kota lagi, cukup dengan 16 November misalnya 2020 ini. Jadi tidak usah pakai Jakarta, bla 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 ini. Nah, ini karena sudah ada kop surat. Nah, ini ya. Alasannya itu tidak boleh ada kota karena di kop surat itu sudah ada nama kotanya. Kemudian kita lihat penulisan nomor ya. Penulisan nomor tidak disingkat no, titik, nomor titik misalnya pakai NO. Nomor surat itu informasinya ada nomor urut. Nah, ini tapi tidak pakai 0 di depannya ya. Jadi nomor urut, kode surat ya. Kode suratnya biasanya punya lembaganya nih, instansinya punya. Lalu misalnya tentang apa, biasanya di sini ada kode suratnya 2 dari sini sampai ini, dan tahun pembuatan misalnya ya. Jadi kita bisa bikin sih kalau misalnya secara umum pokoknya harus kalau bikin nomor surat itu ada 3, nomor urutnya, kode, dan tahun pembuatan. Misalnya kalau kalian mau pakai kode di tempat di organisasi ibu, kami biasanya pakai di sini bulan. Misalnya 16 misalnya 106 misalnya 1 Mei 105 misalnya Mei gitu. Jadi lalu di sini informasi ya kode suratnya baru tahunnya seperti itu.
Ini ya, nomor surat tuh pokoknya harus ada 3, nomor urut, kode, dan tahun pembuatan. Ini harus udah cukup ada nomor, kode surat, dan tahun pembuatan. Nah, kita lihat, lalu ada juga sifat surat. Jadi kalau surat dinas khususnya, itu biasanya ada sifat surat, ada sangat rahasia, ya. Nah, misalnya jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak, NKRI terancam bahaya atau rahasia. Jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak, NKRI dirugikan. Terbatas. Jika isi surat diketahui pihak yang tidak berhak, fungsi kementerian akan terganggu tugas dan fungsi ya, maksudnya biasa isi surat tidak termasuk dalam ketentuan SR, R, dan T. Jadi yang biasa. Nah, untuk sifat surat ini ada juga informasi, misalnya sifat surat berdasarkan kecepatan penyampaian. Misalnya ada sangat segera, surat harus sampai dalam kurun waktu maksimal 24 jam hari kerja. Segera 2 kali 24 jam ya. Ada juga 3 yang biasa. Jadi kalau segera berarti dia benar-benar harus segera nyampe ya, sangat segera misalnya dalam 24 jam, segera itu 2 kali 24 jam, biasa maksimal 3 kali 24 jam. Nah, penulisan sifat, ya kita lihat di sini. Penulisan sifat naskah dinas dapat digabung antara tingkat keamanan dan kecepatan penyampaian. Misalnya segera dan rahasia, misalnya gitu ya. Jadi segera, ini surat dinas sebenarnya untuk pemerintahan, tapi kalau untuk instansi biasa, biasanya sih enggak gitu-gitu amat, enggak ada segera, sangat rahasia, enggak gitu-gitu juga. Ya biasanya cuma ada nomor, lalu lampiran sama hal gitu ya. Tapi kalau yang dinas ini biasanya ada yang seperti ini. Lalu khusus untuk kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan biasa, ya jika itu biasa aja ini tidak perlu dicantumkan ya. Jadi biasanya tuh nggak usah dicantumkan. Kemudian lampiran tidak ditulis lam, titik misalnya, jadi singkat, nggak boleh. Lampiran ditulis jika surat yang dikirimkan disertai berkas-berkas lain seperti ijazah atau daftar riwayat hidup. Jika tidak ada lampiran yang disertakan, kita nggak usah menulis lampiran tanda hubung misalnya ya, di kayak gini nggak boleh. 5 helai, 5 berkas boleh, ini juga nggak boleh. Lampiran 5 helai, ini juga salah penulisannya. Ya bisa 5 helai atau 5 berkas misalnya. Nah, kita lihat di sini. Penulisan hal ini berisikan inti keseluruhan isi surat. Hal dituliskan secara ringkas dan jelas dalam bentuk frasa, bukan kalimat. Jadi nulisnya bukan kalimat ya, tapi frasa. Misalnya hal, pengabdian pada masyarakat. Ini nggak boleh digaris bawah juga, dan juga nggak boleh pakai titik karena bukan kalimat. Ini frasa. Jadi cukup seperti ini, frasa. Ini contoh ya, contoh penulisan pokok surat nih, misalnya nomor 12.279, ini kodenya F4H5 tahun 2021. Sifat sangat segera, lampiran 1 berkas, hal saksi ahli bahasa misalnya ya, ini contoh. Tapi ada juga misalnya yang salah. Nih, ini misalnya yang salah nih. Nah, karena itu biasa dan tidak ada lampiran, ini boleh dihilangkan. Jadi kita nggak usah kita tulis begini, lampiran kita biasanya sering kita temukan gini ya, lampiran lalu karena tidak ada, lalu kita beri tanda aja, tanda strip kita sebut, padahal itu salah tanda hubung, itu nggak boleh. Jadi langsung aja nomor dan hal saja, lampiran dan sifatnya tidak perlu karena sifatnya itu biasa, lampirannya juga tidak ada. Ini ya, jadi kalau nggak ada lampiran nggak usah lah pakai tulisan lampiran. Sifat biasa itu juga tidak usah kalau biasa, kecuali kalau sangat segera misalnya ya, atau segera seperti itu. Ini. Ya, kemudian penulisan alamat ada 2, yaitu pada lembar surat dan pada sampul surat. Jadi kalau kita nulis pada lembar surat dulu nih ya, yang terhormat gitu, lalu nggak usah pakai di sebenarnya. Kita sering pakai di ya, misalnya di Jakarta, di kampus SIS misalnya. Jadi alamat surat itu, tujuan surat itu tidak usah pakai itu. Kita lihat yang benar ini adalah yang terhormat, misalnya Bapak Sujito, Jalan Galunggung 100 Malang. Kalau pakai gelar tidak usah pakai Bapak depannya, misalnya gelarnya di depan. Yang terhormat Profesor Sujito, Jalan Galunggung 100 Malang. Ini seperti ini yang benar. Nah, ini juga ada yang salah misalnya. Nah, ini salah. Kepada yang terhormat Bapak, ini nggak boleh pakai kepada. Jadi bikin alamat surat itu nggak usah pakai kepada, nggak usah pakai Bapak kalau dia ada gelar di sini ya. Juga nggak usah pakai di gitu ya, nggak boleh pakai di.
Yang benar misalnya yang terhormat Dr. Sungkono, Jalan Perwira 512 Jakarta. Ini juga kepada yang terhormat Bapak Dirjen ya. Kalau ini jabatan kita nggak usah pakai Bapak gitu. Itu juga nih misalnya ya. Ya jalannya nggak boleh disingkat. Misalnya kalau jabatan dia langsung yang terhormat Dirjen Mendikdasmen langsung aja ya. Jadi nggak boleh pakai bapak atau ibu dekan misalnya, rektor, bapak rektor nggak boleh. Langsung yang terhormat rektor misalnya ya. Ini dia. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi jangan pakai di juga, ini nggak perlu. Kemudian kita lihat ada catatan lagi misalnya penggunaan sapaan pada nama yang mencantumkan gelar dapat diterima jika alamat yang digunakan adalah alamat rumah. Jadi kalau dia pakai alamat instansi ya itu nggak boleh misalnya kita pakai sapaan bapak tapi pakai gelar gitu. Nah gini, dia boleh dipakaikan sapaan bapak dan gelar kalau yang digunakan adalah alamat rumah. Ini mengacu juga pada adat istiadat kelaziman setempat, misalnya harus pakai bapak atau ibu. Tapi sebenarnya tidak perlu kalau ada gelarnya sebenarnya. Ya, jadi kalau ada gelar sebenarnya tidak usah pakai bapak atau ibu atau saudara. Nah, tapi boleh masih ada kebolehan kalau alamat yang diberikan itu adalah alamat rumah, bukan alamat instansinya, misalnya ya. Nah, lihat di sini. Penggunaan sapaan bisa digunakan jika gelar atau nama akademis itu ada di belakang nama. Nah, kecuali kalau misalnya kayak ibu nih. Misalnya Ibu Marlina MPD masih boleh karena gelarnya di belakang doang, nggak ada di depan. Nah, kalau ada gelar di depan, kita nggak boleh pakai itu. Kemudian penulisan sapaan tidak perlu dituliskan jika surat tersebut ditujukan kepada nama jabatan yang tadi ya. Yang terhormat Bapak Rektor itu salah, yang terhormat Rektor misalnya. Rektor bla 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 kampus apa misalnya. Nah, ini. Jadi kita lihat di sini ya. Ada misalnya penggabungan sapaan dengan gelar di depan ya, boleh karena itu mengacu pada alamatnya itu alamat rumah dan itu mengacu pada kelaziman atau adat istiadat di tempat bahwa harus ada sapaan bapak atau ibu atau saudara misalnya. Nah, tapi kalau dia tujuannya adalah alamatnya di lembaga ini nggak boleh. Kemudian dia boleh pakai gelar, pakai sapaan jika gelarnya di belakang seperti ini ya. Tapi kalau gelarnya di depan tadi dokter Andes misalnya itu nggak boleh dokter Anda. Nah, kemudian untuk jabatan itu juga tidak perlu pakai sapaan. Jadi jabatan langsung saja. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta misalnya. Atau yang terhormat Direktur Politeknik Statistika ya, STIS misalnya. Yang nggak usah pakai bapak di depannya. Ini penulisan alamat. Kemudian penulisan alamat surat pada sampul luar. Ini untuk yang di luar. Ini juga nggak usah pakai kepada sebenarnya ya. Yang ini di sini ada 4 bagian. Pertama, nama atau nama jabatan yang diawali dengan frasa yang terhormat. Kemudian nama instansi, nama jalan, bisa juga dilengkapi nama gedung dan nama kota beserta kode pos. Jadi ini bagian ini ya. Misalnya yang terhormat Profesor Sujito ya, ada alamatnya di sini. Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, alamatnya Jalan Surabaya, Kota Malang, kode pos. Nah ini. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangunmuka, Jakarta Timur. Nah ini untuk yang di depan, tetap tidak usah kepada, nggak usah pakai kepada ya, seperti ini aja. Di depan nih sampul suratnya. Jadi kalau di amplop misalnya ada sampul surat begini penulisannya. Pokoknya ada nama atau nama jabatan, lalu ada diawali frasa yang terhormat, kemudian harus nama instansi, lalu ada nama jalan, bisa juga kalau gedung, misalnya ada gedung apa, boleh, dan nama kota beserta kode pos, yang seperti ini. Ini penulisan pada sampul luar surat, ya. Kemudian mari kita lihat di sini, ada penulisan salam pembuka ini yang tidak wajib tadi, misalnya dengan hormat. Kami mengharap dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini boleh kita pakai, boleh juga tidak. Jadi tidak wajib. Biasanya sih dia pakai dengan hormat. Assalamualaikum masih bersifat keagamaan. Jadi tapi orang walaupun non muslim biasanya sudah terbiasa dengan istilah ini. Jadi tapi ini sifatnya tidak wajib. Jadi penulisan salam pembuka seperti ini tidak diwajibkan. Boleh ada, boleh juga tidak. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini penutup. Ya, salam penutup surat terdiri atas nama jabatan,
tanda tangan, NIP ya, kalau ada nomornya, dan cap dinas. Ini pasti ada nomor induk pegawai karena kan pasti dia atas nama lembaga dan pegawai gitu ya di sini. Kita lihat contohnya. Nah, ini salah. Kepala biro, tanda tangan. Kalau ada nama NIP boleh di bawahnya ini. Ya, seperti ini. Harusnya ada NIP ya. Tanda tangan lalu NIP nama ya. Lalu NIP di bawahnya, lalu cap dinasnya. Sini ada nomor, di bawahnya NIP berapa. Sini nih. Lalu nanti ada stempel. Ini. Contoh bagian kaki surat ini ya. Seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Ada juga misalnya gini, atas nama Kepala Badan Bahasa, Kepala Pusat Pembinaan, tanda tangan, lalu ini atas nama UB itu apa ya? UP atau UB? UP harusnya. UP harusnya untuk Kepala Bagian Usaha, tanda tangan Dr. Hartono ini. Untuk UB untuk UB itu sih UP ya, untuk perhatian. Itu gue nggak tahu lupa UB itu apa ya istilahnya. Ini. Jadi dia biasanya nah ini tapi diberikannya misalnya ke sini Kepala Bagian Usaha. Sebenarnya untuk ini tetapi diberikan ke sini ya. Bukan, maksudnya ini yang menandatangani ini yang beliau yang mengirimkan, tetapi yang tanda tangannya ini karena mungkin tidak semua surat kan harus ditandatangan oleh pejabat yang paling atas. Gitu. Jadi UB. Ya, yang menandatanganinya orang lain, bagian bawahnya. Ini. Kemudian UP ya ini untuk perhatian ya. Digunakan untuk mempercepat penyelesaian dan mempermudah pendistribusian naskah dinas yang diperkirakan cukup dilakukan oleh pejabat atau staf tertentu. Misalnya, yang terhormat Direktur Politeknik Statistika SIS ini, tapi kepada ini, tapi dikirimnya ke sini, ya supaya cepat. Misalnya tidak usah langsung ke direkturnya, melainkan melalui ini, ya seperti ini. Misalnya untuk perhatian. Jadi yang menerimanya itu ini. Yang ini nanti hanya diinformasikan saja seperti itu. Oke, lalu ada tembusan ya, selalu ada tembusan. Biasanya tembusan surat dibuat jika isi surat yang dikirimkan kepada pihak yang dituju perlu diketahui oleh pihak-pihak lainnya yang ada hubungannya dengan surat tersebut. Kata tembusan diikuti titik 2 tanpa garis bawah, tanpa yang terhormat, tanpa kata depan kepada, dan ditulis sebaris dengan nama pejabat penandatangan surat. Jadi tadi kalau suratnya lurus itu kan di kiri misalnya, dia di bawahnya langsung tembusan. Tapi kalau saya kan sekarang orang lebih suka pakai yang setengah lurus itu tadi penandatangannya di kanan. Nah si tembusan tetap di kiri biasanya, ya nggak geser ke sebelah sana kan. Nah ini kalau yang bagian kedua ini kalau dia lurus bentuknya. Pihak yang diberi tembusan dituliskan di bawah kata tembusan tanpa kata yang terhormat dan juga tanpa kata sapaan bapak, ibu, atau saudara. Jika tembusan lebih dari satu, sebaiknya disusun berdasarkan urutan tingkat jabatan. Nih. Soalnya ya, kayak gini. Ini nggak usah disampaikan kepada yang terhormat langsung ya. Tembusan, 1 Direktur Politeknik, Direktur Operasional. Jadi yang paling tinggi dulu, nanti yang bawah jabatannya. Ini. Nah. Kalau tembusannya cuma 1, dia nggak usah dikasih nomor, ya. Langsung aja. Direktur Politeknik Statistika STIS. Ini untuk penulisan bagian-bagian surat. Sampai di sini, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ada bagian kop surat, kemudian ada tanggal, nomor, sifat surat, ya. Lampiran, hal surat, kemudian ada salam pembuka yang tidak wajib, kemudian ada di bawah ya, nanti di akhir itu ada bagian untuk penandatanganan dan tembusan. Itu bagian-bagian surat. Jadi kita belum bahas isi surat ya, bagaimana penggunaan bahasa dalam surat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Maksud dari tembusan itu apa ya Bu? Tembusan ini jadi misalnya surat ini akan dikirimkan juga kepada untuk diketahui orang tertentu. Misalnya nih. Tembusan surat dibuat jika isi surat yang dikirimkan kepada pihak yang dituju perlu diketahui oleh pihak-pihak lainnya. Misalnya Ibu kirim surat ke dekan. Nah, tapi si rektor harus tahu nih misalnya. Jadi surat itu
tetap dikirimkan juga ke rektor tembusannya, ditembuskan ke sana. Jadi sebagai informasi aja si rektor tuh harus tahu bahwa misalnya ibu dosen nih kirim surat ke misalnya dekan, kirim surat ke dosen, tapi misalnya gini, ada pegawai dosen misalnya dipecat atau diberhentikan. Nah, yang memberhentikan dosen itu kan dekan misalnya ya, karena kan ada di bawah fakultas gitu, atau pegawai gitu. Nah, itu ada tembusannya. Tembusannya itu misalnya rektor harus tahu. Karena apa misalnya? Tapi rektor pun bukan rektor, biasanya bagian ke rektor 2 atau pembantu rektor 2, bagian kepegawaian misalnya. Karena apa? Nanti akan berhubungan dengan misalnya dia udah berhenti, berarti dia tidak bisa dibayarkan lagi gajinya misalnya, kan itu informasi itu kan akan berhubungan dengan pembayaran, administrasi dan sebagainya. Nah, misalnya ada mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar gitu ya. Kan yang bikin suratnya Kaprodi nih, kepala program studi misalnya, ketua program studi bikin surat bahwa mahasiswa ini melanggar. Nah, tapi surat ini harus nembus ke dekan karena itu di bawah fakultas. Jadi kenapa? Karena si mahasiswa ini kan terdaftar di fakultas. Nah, jadi kalau misalnya si mahasiswa ini diskors gitu ya, dia fakultas harus tahu bahwa si mahasiswa ini lagi diskors. Jadi kalau dia ada kegiatan apa-apa, misalnya tiba-tiba dia ikut kegiatan ini, padahal dia lagi diskors, nggak boleh berkegiatan di kampus misalnya. Nah, itu untuk informasi itu, supaya yang bagian atas itu biasanya tahu. Biasanya sih bagian-bagian yang misalnya kalau peminjaman gedung nanti ditembuskannya ke siapa gitu, di bagian misalnya atau kerjasama nanti ditembuskan misalnya fakultas membuat kerjasama dengan fakultas di kampus lain gitu ya, tapi ditembuskan ke bagian wakil rektor 3 bagian kerjasama gitu. Atau misalnya ada mahasiswa yang ikut lomba terus dia menang gitu kan, terus dikasih penghargaan. Nah, ini harus disampaikan ke wakil rektor bagian akademik misalnya atau kemahasiswaan. Jadi kayak gitu. Untuk informasi saja bahwa pihak lain tuh yang tadi itu harus tahu, pihak yang berwenang sih sebenarnya yang berhubungan. Misalnya kalau kemahasiswaannya urusannya sama wakil rektor 3 misalnya, kerjasama kemahasiswaan. Kalau soal kepegawaian, keuangan biasanya wakil rektor 2. Kalau soal akademik misalnya itu wakil rektor 1 gitu. Kalau misalnya Kaprodi dia biasanya dekan harus tahu, wakil dekan 1, wakil dekan 2 misalnya gitu ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Bu, mau nanya lagi, Bu. Ya, Berarti silakan. itu bikin suratnya kan tetap 1 ya, Bu? Apa sama suratnya, cuman kopiannya dikirim. kopiannya yang dikirim. Okay. Kopiannya yang dikirim. Jadi kan dikirim kopiannya ke sana, ke misalnya ke rektorat atau ke dekanat kalau dari program studi. Seperti itu. Berarti kalau tembusannya banyak itu masing-masing tembusan harus dikirim kopinya? Iya, betul. Tiap-tiap orang itu harus dapat, misalnya nggak langsung ke si rektornya, tapi misalnya ke pegawai di rektoratnya biar mereka tahu. Nanti mereka mencatat, oh surat ini masuk gitu. Jadi tembusan-tembusan doang, untuk informasi doang. Nanti kalau misalnya ada pengecekan, oh misalnya kayak mahasiswa lagi diskors nih, terus mahasiswa ini ikut kegiatan di bagian rektorat, nggak bisa, misalnya dia masih dalam masa skors, makanya dia melihat surat mengacu pada surat skorsing tadi, misalnya oh dia lagi diskors selama 1 bulan, misalnya dia nggak bisa ikut kegiatan apa-apa nih di kampus. Makanya nggak bisa misalnya pihak rektorat misalnya mengirim dia untuk kegiatan apa, nggak bisa, karena dalam konteksnya dia sedang diskors misalnya. Seperti itu, ya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ini soal penggunaan bahasa dalam surat resmi. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, gini sih, kalau surat instansi, biasanya kan kita sudah punya kepala surat, nomor surat itu siapa yang nentuin, kode surat siapa yang nentuin gitu ya. Itu biasanya sudah ada. Tetapi yang tadi Ibu sebutkan itu adalah yang resmi, yang formal, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi misalnya penulisan alamat, penulisan kop surat. Nah, ini
kalian kalau misalnya punya kesempatan untuk bergelut dengan surat menyurat di instansi nanti, misalnya sudah ditugaskan di BPS, terus kalian bisa mengubah-ngubah lah, misalnya penulisan alamat dan sebagainya, atau kop surat mungkin boleh kalian sarankan kalau penulisannya masih salah untuk diperbaiki gitu ya, boleh. Jadi memang tidak mudah karena orang pasti ini kan udah dicetak atau bla 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 gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan ada aturan-aturan yang sesuai dengan kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia dalam konteks ini, yang harus kita ikuti. Misalnya tadi tanda tangan harus gimana, kemudian tembusan tulisannya harus gimana. Nah ini kan boleh juga kita mulai membenahi instansi kita ya. Dulu tuh kalau di kampus STI itu ada yang bilang gini, Bu, kami dong yang di BAAK diajarin caranya bikin surat yang benar, soalnya tuh kadang-kadang masih pada bingung tuh orang-orang biasanya tata usaha gitu kan, dan biasanya orang tata usaha itu bukan lulusan bahasa Indonesia gitu, makanya nanti bahasa suratnya kadang masih ngaco-ngaco. Nah itu ini yang harus kita perhatikan. Nah kalau kalian punya kesempatan dimulai dari organisasi, misalnya bolehlah membuat surat yang memang ya jangan ada format, tetapi jangan pakai bahasa yang salah, karena ibu lihat sih masih banyak sekali ya. Erza udah bisa buka belum, Za? Contoh surat Bu, yang ada salah. Bu dari Zahra Bu, Oh, anak boleh SMA. dong. Boleh dong kita share dulu ya, dibagikan dulu sebelum kita melihat bagaimana penggunaan bahasa surat. Nah, kita lihat nanti. Oke, Ibu buka sebentar. Ibu tutup dulu, Ibu buka multiple. Silakan bisa dimunculkan dulu suratnya. Oke. Silakan. Zahra, boleh dimunculkan? Iya Bu, sebentar ya Bu. Oke. Ini apa? Nah, ini ada kesalahan kepada yang terhormat. Ini kop suratnya di atas, tapi alamatnya di bawah ya? Ini yang atas apa? Itu awal di amplop suratnya Bu. Oh, amplop surat ya. Ini kan salah ya, kepada tuh ya salah juga kan, yang terhormat. Oke, terus kan harusnya ada dia sebagai apa sih dikirimnya? Kapung Bedagana itu nama. Oke, Krisan. Oke, coba ke bawah. Ini kan lihat tuh, kan dia kepala suratnya di atas ya. Terus nih, oh ini lihat sini aja nih. Oke, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah, Kantor Pelayanan. Oke, ini ada alamat, email ya. Terus ada, nah ini lampiran tuh dia pakai strip ini ya. Ini nggak boleh nih tanda seperti ini. Jadi ya kalau nggak ada lampiran, nggak usah pakai lampiran, harusnya dikosongin aja. Jangan diketik lampirannya. Nah ini ada tanggal, ada bagian awal surat. Nah yang terhormat saudara, saudari, sebenarnya dalam bahasa Indonesia nggak ada saudari ya, saudara aja, Kristan Diamona, Kampung Bedagana. Ini kampung ya maksudnya? KP ini apa sih? Iya. KP itu apa? Kampung ya? Dia harusnya pakai titik ya, karena kan singkatan. 1 nomor Semarang Tengah, Sekayu, Semarang Tengah, koma tuh, NPWP. Coba kita lihat, dia nggak pakai salam pembuka ya. Boleh dinaikkan, diturunkan lagi. Zahra, ini lihat. Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada sistem informasi perpajakan dan penyelenggara pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah ini sebenarnya berikutnya kan kalau pakai titik boleh titik ya, karena di bawahnya kan kalimat. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor, jelaskan bahwa wajib pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Berdasarkan perundingan kredit dengan jumlahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, saudara diminta untuk melakukan pembayaran pajak kurang bayar atau memberikan klarifikasi terkait data tersebut beserta dokumen mendukung paling lama
hari sejak surat terima. Dalam hal saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian, nah ini ada maka nih, kan ini dalam hal sebenarnya keterangan, saya nggak boleh pakai maka. Pemberian kuasa khusus disebut harus sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor bla bla bla. Dalam hal saudara melakukan penjelasan sebenarnya ini kayak dalam hal saudara. Sebenarnya bisa langsung ya, misalnya jika diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa, misalnya saya tahu saudara jika berhalangan hadir gitu ya, saudara dapat memberikan kuasa khusus kepada ini sesuai dengan ya, atau dapat diwakilkan melalui kuasa khusus yang sesuai dengan peraturan menteri bla 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 gitu ya. Terus jika diperlukan informasi lebih lanjut ya, nah ini tidak paralel nih. Dalam hal saudara memerlukan nih, oke ini sama dia memerlukan penjelasan, ini bahasa belakang-belakangnya nih. Dapat menghubungi langsung aja sebenarnya dapat menghubungi saudara Audita Permanasari di nomor telepon langsung, sebenarnya nggak usah nama karena kan dia cuma satu ya, nggak usah pakai titik 2 kayak gini. Nah, kemudian dapat aktif saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai. Nah, ini ada istilah demikian disampaikan ya, atas perhatian dan kerjasamanya. Itu siapa? Nah, ini acuannya juga salah. Nah, tapi kalau soal isi dia boleh ke atas dulu. Ya. Nah, yang isinya itu dia pemberitahuan berarti kan? Coba lihat ke atas lagi di bagian kepala surat. Di atas, di bagian atas kepala yang ada kepala suratnya. Nah ini, dah. Nah ini kan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Ini halnya permintaan penjelasan. Nah ini kan dia nggak pakai salam pembuka ya, dia langsung ke isi suratnya, apa yang disampaikan. Sebenarnya kalau bagian isi Ibu pikir sih tidak banyak yang salah ya. Yang banyak bagian salah itu bagian pembuka, misalnya sehubungan dengan bla bla bla, dan juga bagian akhir di bagian penutup. Nah misalnya dia pakai demikian surat ini disampaikan ke atas ke bawah. Nah juga ada kalimat-kalimat yang salah pada bagian belakang tadi ya, misalnya nih. Dalam hal saudara diwakilkan oleh pihak, nah ini kan sehubungan dengan hal tersebut, ini nggak usah paragraf baru sebenarnya, karena kan masih ngacu ke kalimat sebelumnya kan, harusnya kan sehubungan dengan hal tersebut itu udah nggak usah paragraf dia, ya. Saudara diminta untuk melakukan pembayaran pajak kurang bayar atau memberikan klarifikasi terkait data tersebut beserta dokumen pendukung paling lama 10 hari sejak surat diterima. Gitu. Jika misalnya ya, jika saudara berhalangan hadir, saudara dapat mewakilkan ya pada pihak pemberi apa yang diberi kuasa khusus misalnya yang sesuai dengan peraturan bla 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 tentang bla bla bla. Untuk informasi lebih lanjut ya dapat menghubungi saudara Audita Permanasari pada nomor telepon ini lainnya segini. Kepedulian dan peran aktif saudara dalam melaksanakan kewajiban pajakan sangat kami hargai. Nggak usah pakai demikian disampaikan langsung. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Gitu ya. Jadi dia ada di bagian belakang-belakang nih yang salah nih dalam hal. Ini juga sehubungan harusnya dia nempel ke ke ujung aja karena dia bukan paragraf baru, dia berhubungan dengan sebelumnya. Gitu ya. Jadi yang ini juga ini sebenarnya nggak usah pakai paragraf baru gitu ya. Ini nih ya, ini contoh yang salah-salah di bagian ya, kalau isi tadi nggak terlalu, tapi di bagian belakang atau di bagian di bagian surat tadi, informasi surat misalnya lampiran, walaupun tidak ada lampiran dia masih pakai lampiran lalu ada tanda gitu kan. Nah ini contoh ini dari kantor pajak ya. Nah ini lihat di sini ya ada stempel. Ini yang menandakan bahwa surat ini memang surat resmi. Ini. Oke. Ya seperti itu, ini contoh. Jadi masih ada bahasa yang salah dalam surat resmi. Nah, kita lanjutkan ya, itu contoh. Sebenarnya ada yang sederhana kalau misalnya surat undangan, ada nggak sih yang punya surat undangan? Ada Bu. Oke, boleh dong di-share, dibagikan di sini supaya kita lihat pada umumnya orang-orang bikin surat undangan kayak apa. Sebentar.
Surat. Ya, silakan. Oke. Wait. Sudah lihat. Misalnya ini ya, ini perihal dulu baru lampiran. Harusnya lampiran dulu ya. Kita lihat di sini misalnya ada kepala surat, di situ kop surat, Jalan Pramuka 13, telepon. Oke, ini sudah benar ya penulisan kop suratnya. Lihat nomor itu tanggal ya, ada tanggal betul, tidak usah pakai kota karena dia sudah ada di kop surat. Lalu ini harusnya nomor, lampiran, baru hal. Itu ya, salah ya. Terus penulisannya tidak boleh satu, begini harusnya satu. Kan dalam penulisan bahasa Indonesia, ingat ya, kalau masih dua kata kita tulis dengan huruf. Nah, posisi perihalnya juga bukan perihal, dia hal saja, hal surat ya, hal. Dia di bawah, tukar lampiran dulu baru hal. Nomor ini ya, 2017 015 ini seharusnya nggak pakai 0 di depannya, 15 saja karena 0 ini 01, 02 itu nggak ada 0 ya. Jadi kemudian lampiran 1 ditulis dengan huruf, 1 berkas, lalu halnya undangan ya, surat undangan. Nah ini juga ada di tempat, ini nggak jelas, ini banyak nih yang kayak gini. Yang terhormat Kepala SMP atau MTS atau sederajat X Keresidenan Banyumas di tempat. Langsung aja sebenarnya. Yang terhormat Kepala SMP atau MTS sederajat X Keresidenan Banyumas. Udah nggak usah pakai di tempat lagi. Ya, dihapus aja di tempatnya. Nah ini boleh pakai dengan hormat di sini dia sebagai salam pembuka. Ini kan nggak wajib tapi boleh ada. Kemudian dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Banyumas yang ke-44, kami selaku pengurus OSIS SMA Negeri 1 Banyumas akan menyelenggarakan lomba-lomba. Ini nggak usah pakai tanda spasi ini di sini. Ya. Karena ini kan kata ulang ya, lomba-lomba untuk siswa atau siswi SMP MTS sederajat tingkat X. Sederajat tingkat X. Tingkat X. Maksudnya tingkat nasional gitu ya? Kalau disetarain X Keresidenan tuh misalnya tingkat nasional gitu ya? Iya nggak sih? Ini siapa yang berbagi lah? Gitu ya? Maksudnya kalau kita misalnya tingkat nasional, tapi ini tingkatnya tuh X Keresidenan Banyumas gitu ya? Itu Bu, kalau di sini tuh ada kayak Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Cilacap, yang Bang Banyumas cakep gitu Bu. EKS itu apa ya singkatannya? Kurang tahu itu Bu. Ini iya makanya X ini apakah harus huruf kecil gitu kan, kita nggak tahu nih maksudnya apa sih X itu mengacunya kemana gitu kan. Tingkat kan kalau misalnya tingkat nasional gitu kan, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan gitu kan maksudnya ya ini ya, maksudnya gitu ya. Kita anggapnya X itu ya sama lah ibaratnya tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi gitu ya, yang akan diselenggarakan. Sepertinya apa? X itu X Keresidenan itu maksudnya dulu itu ada Keresidenan namanya Banyumas. Nah sekarang terdiri dari beberapa kabupaten itu yang sekitar 4 sampai 6 kabupaten. Nah X ini kemungkinan itu mantan Keresidenan Banyumas. Iya, jadi berarti kan dia harusnya pakai kapital nggak? Kurang tahu Bu. Iya kan dia bukan konjungsi kan? Bukan konjungsi, bukan kata tugas kan dia. Ya, misalnya kan yang tidak perlu ini kan pakai kapital nih, ya. Kalau misalnya dia kan nama, nah ini harusnya kan X sebenarnya mungkin pakai kapital karena kita nggak tahu X itu kan dari bahasa asing kan sebenarnya. Nah tapi ini istilah sih pakai nama mungkin jadi satu nama gitu, tapi kita nggak tahu, udah lah kita abaikan itu karena nggak ngerti juga ya misalnya. Ya misalnya dia memang ada Keresidenan Banyumas, X yang terdiri atas beberapa kabupaten gitu ya misalnya. Tapi penulisan X di sini juga kurang pas kan sebenarnya. Tapi kalau ini sudah nama yang bakunya mereka ya nggak masalah sih, kita nggak usah ganggu ya. Yang akan diselenggarakan pada, nah ini hari, tanggal, ini kan tidak usah pakai huruf kapital betul ya, Selasa
sampai dengan Rabu, benar tanggal tanda pisah, betul ya, 22 sampai dengan 23 Agustus. Oke, ini cuman, ini kan 2 hari, biasanya dan aja, Selasa dan Rabu, kecuali kalau Selasa sampai dengan Jumat misalnya ya. Kalau dan aja kalau 2 hari Selasa dan Rabu, 22 dan 23 Agustus 2017. Oh, ada Sabtunya. Oh, enggak gini harusnya Selasa, Rabu, dan Sabtu gitu ya? Iya nggak sih? Harusnya Selasa, Rabu, dan Sabtu, gitu kan, 22, 23, dan 26 Agustus 2017. Jadi kan dia nggak kayak kita, oh dia cuma Selasa sama Rabu, ternyata ada Sabtunya di sini gitu. Jadi kayak lompat idenya. Ya, jadi dia harusnya Selasa, Rabu, dan Sabtu, misalnya. Oh ini udah ada koma, ada titik koma. Sudah ada koma kan? Jadi pakai titik koma. 22. Bukan itu titik koma nak, titik koma. Tanda titik koma, nah oke. 22, 23 dan 26 Agustus 2017. Nah, gini. Waktu sampai dengan, nah ini sampai dengan selesai ini nggak jelas sebenarnya ya. Jadi kalau kita bikin acara, kita harus menentukan waktunya tuh sampai pukul berapa sih sebenarnya. Kalau selesainya pukul 22 malam berarti sampai pukul 22 malam gitu ya. Nah, ini kita sering menemukan yang seperti ini. Sebaiknya kita tuh jelas, misalnya 7.30 sampai 16.00 misalnya ya. Jadi kalau bikin acara kalian ya, bikin surat gini harus jelas misalnya sampai jam berapa, 2 jam, 3 jam misalnya. Ya, kalau ngaret-ngaret dikit ya nggak apa-apa, tapi dipastikan orang selesai. Jadi, aduh ini sampai malam nggak sih? Apakah cuma setengah jam? Ya nggak tahu ya. Kita kan bingung juga kalau sampai dengan selesai ini kira-kira berapa gitu kan. Lalu tempatnya SMA Negeri 1 Banyumas. Oke. Adapun lomba tersebut meliputi, pakai titik 2 nggak? Ingat nggak waktu kita belajar? Adapun lomba tersebut meliputi, ini sebagai bagian boleh ya, lomba Olimpiade MIPA, storytelling bahasa Inggris, mendongeng ya, storytelling berarti storytelling itu dalam bahasa Inggris kan, dia dicetak miring atau mendongeng bahasa Inggris ya, storytelling, lomba debat bahasa Indonesia, pertandingan bola voli putra atau putri, festival band. Oke, untuk itu ya. Tunggulah, ada. Dalam rangka memperingati lomba-lomba nasional. Oh, dia salah nih ya. Dia kan lomba-lomba dulu, baru dia waktu dulu baru lomba-lomba, padahal di atas menyelenggarakan lomba-lomba, misalnya lombanya aja, apa aja dulu, akan menyelenggarakan lomba-lomba ya, yang terdiri untuk siswa-siswa SMP yang terdiri atas lomba ini, titik. Adapun lomba-lomba tersebut akan dilaksanakan pada, ini ingat ya, jadi idenya lompat nih, dia ngomongin lomba-lomba, baru dilangkahi waktu, baru kembali ke lomba. Harusnya kalau dia misalnya menyelenggarakan lomba-lomba untuk siswa SMP yang itu misalnya lombanya yang terdiri atas lomba ini, sebutan aja lomba-lombanya gitu kan, titik gitu kan. Adapun gitu ya, lomba-lomba tersebut atau kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada baru soal waktunya. Kecuali kalau misalnya mengatakan lomba-lomba dalam kurung daftar lomba terlampir, daftar lomba dan waktu terlampir misalnya, nanti nama lombanya dia di lampiran, lomba ini terlampir tanggal berapa, lomba ini gitu ya. Jadi, nah kalau dia mau di sini menyebutkan lomba-lomba di sini ya, bukan di bukan di isi suratnya, jadi lampir di sini, harusnya dia di atas nih bagian lomba-lomba apa saja, kapan pelaksanaannya. Tapi ini juga nggak jelas, harusnya akan lomba-lomba terus tanggal, baru daftar lomba terlampir, ya, jenis lomba dan waktu pelaksanaan lomba terlampir gitu ya, karena kan beda-beda nih lomba ini kapan. Nah ini jadi lampiran jenis lomba dan waktu pelaksanaan lombanya secara spesifik gitu. Nah
Oke. Nah ini untuk itu boleh sehubungan dengan kegiatan tersebut misalnya ya, atau sehubungan dengan kegiatan itu kami mengundang perwakilan siswa-siswi SMP untuk berpartisipasi udah langsung sehubungan dengan itu kami boleh, tapi sehubungan dengan kegiatan tersebut boleh atau kegiatan itu kami mengundang perwakilan bla 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 untuk berpartisipasi. Titik. Pemenang dari tiap-tiap ya, bukan masing-masing. Adapun pemenang dari tiap-tiap perlombaan akan diundang kembali dalam acara Malam Puncak dan nah ini udah mulai banyak ya pemenang dari. Sebenarnya kalau pemenang mah nanti aja, nggak usah diumumin sekarang gitu ya. Nanti terlampir aja, pemenang kan pasti diumumkan nanti ya, tapi nggak usah lah, misalnya langsung aja berpartisipasi dalam acara tersebut misalnya ya. Kemudian baru kan demikian saat ini kami sampaikan langsung aja, nggak penting ya, demikian surat ini kami sampaikan langsung aja atas perhatian dan kerjasama dipisah Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ini yang diundang adalah, ini banyak yang tanda tangan, ketua, sekretaris, ketua panitia, kepala, mengetahui, ya. Jadi kalau dari isi, ini yang tanda tangan, banyak sekali kan yang tanda tangan. Nah ini, coba ke atas lagi, lihat ke atas lagi. Ya, jadi tadi ya, kalau lomba-lombanya ini mau dituliskan di sini, sebaiknya dia di atas sebelum waktu. Tapi kalau misalnya lombanya di itu terus jenis lomba dan waktu pelaksanaan lomba terlampir misalnya. Jadi kita kasih informasi itu, nanti dia munculnya di lampiran lomba ini tanggal segini, lomba ini tanggal segini gitu. Ini. Nah untuk ini ya, jadi ada beberapa kesalahan ya. Lihat deh. Pertama, tampilan suratnya juga nggak rapi. Dengan dia muncul seperti ini nih, adapun lomba tersebut meliputi. Nah, ini juga nggak rapi. Jadi, berantakan sekali suratnya. Nah, kalau kita lihat dari sini saja, bentuk surat ini tadi barangkali belum singkat. Ya. Karena ini rame sekali. Ya, rame. Dan pokoknya kalau dibaca itu rame deh. Gitu. Ya, seperti ini contoh ya, masih ada kesalahan misalnya di bagian akhir atau bagian ada hal yang tidak perlu supaya diumumkan ke pemenang, dan tiap-tiap perlombaan itu nanti aja lah. Nanti juga pas perlombaannya pasti diumumin bahwa ada undangan lagi kan pada pemenang. Misalnya kita bikin lagi undangan kan kepada para pemenang. Iya kan, pasti ada undangan untuk menghadiri Malam Puncak misalnya. Gitu kan, pasti ada undangan bagi para pemenang khusus gitu. Nah, ini ya. Tapi berarti yang harus kita perhatikan di sini ya, penulisan ini waktu juga tadi masih salah. Lalu ini hari tanggal juga dia kayak lompat, jadi bagusnya yang tadi yang Ibu sampaikan. Terus ini letak ini juga baiknya di sini kalau dia mau di lampiran saja misalnya. Lalu ini juga informasi ini bisa dihilangkan, kemudian penutup juga tidak perlu kalimat ini. Oke. Terima kasih. Ini contoh lagi ya, contoh kedua surat yang biasa dibuat sebagai surat resmi, tetapi kita masih melihat bahwa surat-surat itu masih memiliki kekurangan dari segi kebahasaan maupun dari segi kerapian, ya, kelugasan, pokoknya dari segi tampilan juga harusnya kan kita perhatikan. Nah, kita kembali ke penggunaan bahasa dalam surat menyurat di sini. Sebentar ya, Ibu sedang menunggu paket, jadi takut ada yang telepon. Oke. Lihat ya, di sini kita lihat bahwa ketika kita menulis surat resmi, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, faktor kesederhanaan. Jadi surat resmi itu jangan terlalu rame, ribet, pokoknya dari bahasa jangan terlalu indah atau apa gitu ya. Jadi sederhana saja, santun, lugas, cermat dan tepat dalam memilih kata dan struktur, juga lazim. Jadi biasa aja orang pakainya. Kadang kami, misalnya Ibu nih, kadang berusaha untuk menciptakan satu bentuk bahasa yang baru misalnya, supaya jangan terlalu monoton juga, karena kalau kita baca surat resmi biasanya sangat monoton. Ya bolehlah ditambahkan dengan rada-rada menarik misalnya ya, tapi tetap jangan terlalu berbelit-belit ya, tidak lugas misalnya, atau nggak sederhana. Tadi kalau Ibu lihat surat yang kedua tadi itu juga kurang sederhana. Surat pertama juga panjang ya isinya,
dan juga kurang sederhana dari segi penggunaan bahasa. Misalnya tadi dia dalam hal misalnya tidak dapat hadir, itu sebenarnya kan kalimatnya pun tidak baku, tidak cermat dalam kalimat misalnya strukturnya ya. Jadi kita dalam menulis surat resmi memperhatikan kesederhanaan, kesantunan, kelugasan, tentu kecermatan dan ketepatan ya, struktur kalimat, pilihan kata, dan juga faktor kelaziman. Nah, kalau kita lihat pada umumnya pasti surat itu ada pembuka, isi, dan penutup. Makanya kan kemarin materi paragraf kita belum bikin paragraf karena nanti paragrafnya dibikin di sini. Kita lihat di sini, misalnya langsung ke bagian isi pokok. Kenapa? Karena biasanya tadi salam pembuka cuma dengan hormat atau assalamualaikum misalnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini ke inti suratnya saja. Isi pokok surat biasanya diawali dengan ungkapan penghubung seperti sehubungan dengan hal itu atau berkaitan dengan hal itu. Isi pokok surat yang berisi perincian beberapa hal dapat dituliskan dengan butir-butir kalimat gitu ya. Kalau tadi tuh kayak yang surat pajak misalnya, dia kan ada 1, 2, 3 gitu ya, boleh. Isi pokok surat dapat dituliskan sekaligus dalam paragraf pembuka. Jadi tidak selalu pembuka terus baru isi. Boleh aja langsung isinya itu masuk ke pembuka. Kita lihat lagi di sini contoh nih ya. Ini ada kalimat. Menunjuk surat saudara nomor ini ya. Ingat gak kalimat inversi ya? Ada kata yang predikat dulu baru subjek, itu kan nggak boleh tuh ya. Makanya dia harusnya pakai konjungsi dulu. Nah, di sini preposisinya dengan menunjuk surat saudara nomor bla bla bla, tanggal bla bla bla, tentang bla bla bla, kami beritahukan bahwa ini yang benar ya, atau sesuai dengan surat saudara nomor bla bla bla, tanggal bla bla, tentang bla bla, kami beritahukan bahwa. Jadi jangan menunjuk surat saudara. Ini jadi kalimat inversi, predikat baru subjek, ini nggak boleh ya, sama dengan ini. Menjawab surat Bapak nomor ini juga salah. Jadi yang baik adalah untuk menjawab, beri konjungsi, untuk menjawab surat atau preposisi untuk menjawab surat Bapak nomor bla 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 ini ya, sehubungan dengan pertanyaan Bapak dalam surat nomor bla 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 tanggal tentang bla kami informasikan bahwa. Jadi penggunaan bahasa dalam isi surat ya, ini yang harus benar nih. Jangan sampai kalian pakai menjawab surat itu kan suka menunjuk, menindaklanjuti, harusnya ada untuk menindaklanjuti atau sebagai tindak lanjut dari misalnya gitu, kalimatnya harus pakai karena dia posisinya sebagai keterangan ya. Kalau dia posisinya sebagai keterangan, dia harus ada kata tugas dulu di situ ya, apakah itu preposisi misalnya. Nah, kalau yang ini kan enggak, dia langsung predikat di sini. Nah, ini enggak boleh, ini kalimat inversi. Kita ingat ya, kalimat inversi itu enggak boleh kalau konteksnya resmi seperti ini. Nah, misalnya ada lagi contohnya, nah ini. Jadi untuk menindaklanjuti pembicaraan kita melalui telepon, dengan ini kami ingin menegaskan bahwa sehubungan dengan pembicaraan kita melalui telepon, dengan ini kami ingin menegaskan bahwa, nah ini, menindaklanjuti pembicaraan ini nggak boleh nih yang kayak gini. Ingat-ingat ya, jadi harus ada untuk, sehubungan dengan, misalnya. Ya, ini contoh isi pokok surat biasanya. Kita lihat lagi. Misalnya surat dinas. Dengan ini kami menugaskan Andika, ini juga salah nih, ya. Menugaskan ini nggak boleh diikuti nama. Jadi dengan ini kami menugasi Andika, bukan menugaskan, untuk menyelesaikan pengomputan data pegawai di bagian ini pada bulan Juli 2020. Dengan ini kami menugaskan apa yang ditugaskannya. Ya, kalau I belakangnya itu nama orang. Mengajari adik, bukan mengajarkan adik. Mengajari adik atau mengajarkan bahasa Indonesia kepada adik misalnya. Nah ini ya contoh. Dengan ini kami menugaskan penyelesaian pengomputan ini kepada para mardika pada bulan Juli 2020. Ini contoh. Kita akan membandingkannya dengan nih ada ya contoh mana ya, nggak ada, oke. Ya, jadi ini ya Ibu jelasin aja. Jadi kata menugaskan dengan menugasi sama dengan mengajarkan dengan mengajari ya. Kalau menugasi dia ikuti oleh nama orang, misalnya mengajari kakak, adik ya. Nah kalau menugaskan tuh objeknya ya. Objeknya misalnya bahasa Indonesia atau menugaskan apa tugasnya, lalu mengajarkan apa misalnya seperti itu. Nah ini penggunaan bahasa dalam isi surat dinas. Nah ini kita lihat ada contoh kalimat pembuka surat. Ya jadi tidak selalu pakai sehubungan dengan gitu ya. Boleh juga kita pakai pembuka tadi di kalimat surat yang
pertama ya juga ada pembukanya. Ya, ini kita lihat contoh kalimat pembuka surat ya. Misalnya, kegiatan pelatihan tata persuratan dinas bagi pegawai tata usaha Politeknik Statistika STIS di Polsat STIS Jakarta pada tanggal bla 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 telah selesai dan berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal itu, dengan ini kami laporkan kepada Bapak pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut, misalnya tanpa lampiran ya. Sehubungan, nah ini kalau misalnya ini ada kegiatan bebas sehubungan dengan itu, bersama ini kami kirimkan contoh laporan. Nah, ini kalau ada lampiran, contoh laporan bersama ini. Jadi kalau kita sering dulu kalau bikin surat sakit misalnya bersama ini kami beritahukan bahwa anak kami yang bernama gitu ya, ini salah. Jadi penggunaan kata bersama ini itu selalu ditemani ya dengan apa misalnya laporan, berkas atau benda misalnya. Jadi bersama ini kami kirimkan benda misalnya satu box kue misalnya. Bersama ini kami kirimkan contoh laporan. Jadi boleh pakai bersama ini kalau ada yang membersamai si surat. Kalau tidak ada berarti nggak usah. Pakainya dengan ini kami laporkan. Ini kalian perhatikan perbedaannya. Ya. Dalam upaya penyebarluasan informasi tata naskah di wilayah Jakarta Selatan, kami sampaikan ini pemberitahuan bahwa kegiatan penyuluhan tata persuratan dinas akan dilaksanakan pada bulan ini. Contoh surat kalimat pembuka surat pemberitahuan. Ini juga ya, jadi seperti ini. Tetapi kalau yang pakai bersama ini, dia dipakai karena ada yang dilampirkan. Misalnya contoh laporan. Kalau yang tidak pakai lampiran atau yang bersamainya, kita nggak boleh pakai kata bersama ini. Cukup dengan ini kami laporkan. Ya, ini perhatikan. Kemudian contoh kalimat buka surat balasan misalnya. Surat saudara tanggal 19 Juni 2020 nomor bla 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 tentang bla 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 telah kami terima dengan baik. Jadi informasikan dulu ya. Jangan sampai misalnya sehubungan dengan surat saudara tentang bla 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 gitu. Enggak. Langsung aja kalau ini informasikan dulu ya. Surat saudara tanggal bla bla telah kami terima dengan baik. Sehubungan dengan hal itu kami beritahukan hal-hal sebagai berikut misalnya ya. Nah ini surat saudara tanggal bla 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 nomor bla bla tentang bla 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 telah kami terima dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut kami akan mengadakan kegiatan pada ini. Jadi ini surat balasan. Boleh juga kita membalas surat. Tapi biasanya orang sehubungan dengan surat saudara tanggal ini yang sudah kami terima, misalnya gitu kan, harusnya dia informasikan dulu surat saudara bla bla telah kami terima dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut baru seperti itu. Ini. Contohnya misalnya isi surat, bersama surat ini nah tadi ya, bersama surat ini kami mengundang Bapak, ini salah karena dia tidak ada yang membersamai atau tidak ada yang dilampirkan. Oleh karena itu langsung saja kami mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat yang akan diselenggarakan pada ini. Kami bersama surat ini kami mengundang, ini sering kali kita temukan, bersama surat ini kami mengundang Bapak untuk menghadiri rapat. Nggak usah, langsung saja kami mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat yang akan diselenggarakan pada bla bla bla. Nih, kita lihat lagi. Ini surat undangan contohnya ya. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021, Politeknik Statistika STIS akan mengadakan seminar yang bertema pemartabatan bahasa Indonesia. Jadi diinformasikan dulu, baru sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengundang saudara dalam pertemuan panitia yang akan diselenggarakan pada, nah ini nggak usah pakai titik 2 kan, karena dia masih ke sini. Ini merupakan pelengkap saja, jadi nggak usah ya pada hari Senin, tanggal, karena titik 2 ada di sini. Ya kalau tadi itu surat yang contoh surat yang kedua itu salah, ada pada titik 2 ini. Ya. Tanggal sampai dengan ya tempat postat Aula Gedung 1 acara persiapan pelaksanaan kegiatan. Langsung atas perhatian saudara kami ucapkan, nggak usah pakai demikian surat ini kami sampaikan. Ini ya. Jadi nih, ini contoh surat sederhana, surat undangan misalnya mau melaksanakan kegiatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, lalu STIS mengadakan seminar, apa temanya dituliskan, baru nanti kapan pelaksanaannya, dan langsung penutup, seperti ini. Oh ini yang tadi ya berarti, oke salah nih, Ibu geser dulu deh, yang tadi yang menghadiahkan, ya kita ini ya, ulang di sini ya, Paman menghadiahkan cincin, Paman menghadiahi bibi, jadi yang tadi ya, kalau kan itu bendanya atau objeknya, kalau ini orangnya, berupa orang objeknya ya, menganugerahi bla bla bla, hanya menganugerahkan kepada. Nah ini contoh. Oh ini harusnya tadi di atas tertukar posisinya.
Oke. Kemudian yang terakhir ada kalimat penutup surat. Nah, dapat berupa harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Contoh yang sering digunakan, demikian agar saudara maklum adanya, ini sering kali ya. Atau atas perhatiannya diucapkan terima kasih, tadi contoh ada juga. Demikian atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih. Ini juga kesalahan. Kita lihat kesalahannya, misalnya kalimat pertama, makna kalimat tersebut tidak perlu diungkapkan karena setiap surat yang tentu diharapkan untuk dapat dimaklumi. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang lengkap karena tidak memiliki subjek dan predikat, hanya berupa anak kalimat yang tidak disertai induk kalimat sehingga dapat dikatakan kalimat tersebut mubazir karena tidak informatif. Nah, misalnya, lalu yang kedua, kata gantinya tidak memiliki acuan yang jelas sehingga lebih tepat bila diganti dengan sapaan orang kedua seperti saudara, bapak, atau Anda. Penggunaan Ibu Handi terasa tidak masuk akal karena secara logika dapat menimbulkan pertanyaan siapakah yang mengucapkan itu. Nah, jadi kami ini, atas perhatian saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih atau kami ucapkan terima kasih. Lalu kalimat ketiga, kata demikian tidak diperlukan karena penggunaannya tidak memberikan informasi apapun. Penggunaan kata haturkan kurang tepat karena masih berciri kedaerahan, sedangkan surat yang dibuat merupakan surat resmi yang menuntut penggunaan kosakata baku bahasa Indonesia. Kata tersebut lebih tepat jika diganti dengan kata ucapkan, bila ingin menekankan pada keinginan untuk mengucapkan sesuatu, dan bisa diganti dengan sampaikan bila ingin menekankan pada keinginan untuk menyampaikan sesuatu, seperti ucapan terima kasih kepada penerima surat. Nah, kita lihat di sini, ya, ini salah nih, atas kerjasamanya. Atas kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih. Atas kerjasamanya, saya ucapkan beribu-ribu, ini lebay juga, nggak boleh. Atas kerjasama saudara, saya ucapkan terima kasih. Ini juga salah, demikian. Langsung aja, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Ini juga nggak boleh ya. Demikian saat ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Jadi, atas perhatian Bapak, ini lugas ya, tegas saja. Ini contoh kalimat penutup dalam surat resmi. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Waktu kita masih cukup banyak. Kalau mau berdiskusi tentang surat, silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Seputar bahasa dalam surat resmi? Halo? Bisa dipahami tak? Tidak. Oh, jadi kok Ibu jadi kayak Upin Ipin. Bisa dipahami tidak? Anak Ibu suka nonton Upin Ipin. Jadi Ibu ikut-ikutan. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian awal tadi soal kelengkapan isi surat, terus ada tanggal, ada penulisan pokok surat, mulai dari nomor surat, lalu ada sifat surat, ada lagi lampiran, kemudian hal surat, lalu ada penulisan alamat di bagian dalam surat dan juga penulisan alamat di bagian sampul surat, baru ada nanti salam pembuka yang tidak wajib hukumnya. Ada juga kalimat isi tadi ya, kalimat isi surat misalnya yang dia biasanya langsung pada pokok, tapi bisa juga misalnya kita menggunakan poin-poin jika memang ada poin-poin yang disampaikan. Kemudian bahasa yang digunakan juga, tadi ada beberapa contoh yang salah, misalnya beberapa surat juga tadi yang kita lihat ada 2 surat, ada bahasa yang masih tidak cermat dan sebagainya. Kemudian ada juga bagian penutup surat juga banyak kesalahan, biasanya pada demikian, atas kerjasamanya misalnya ya, tidak jelas sapaannya. Kemudian di bagian akhir ada penulisan penandatanganan surat dan tembusan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, termasuk ada di awal itu ada kop surat di awal. Baik, apakah ada pertanyaan? Kita masih punya waktu sekitar 30 menit kalau mau berdiskusi tentang surat, silakan, atau ada pertanyaan lain. Nanti Ibu akan memberi Anda tugas ya. Tugasnya adalah membuat surat, tapi ditulis, jangan ditulis tangan, lebih baik diketik saja, ditik ya, supaya lebih rapi dan lebih terbaca. Karena tulis tangan nanti kalau ada yang salah, coret-coretin. Kalau pakai tik kan lebih rapi. Kalian membuat kop suratnya boleh bikin-bikin apa aja pura-pura, tapi yang penting tadi ada nama lembaga. Kalau gambar, bolehlah gambar apa aja, terserah. Ada nama lembaga, lalu ada alamat, nomor telepon, kalau ada faksimile, bahasa Indonesia faksimile bacaannya ya, tulisannya. Kemudian nanti ada, jangan lupa ada bagian tanggal, ya, tanggal surat. Ingat tidak usah pakai kota karena apa? Karena sudah ada di kop surat. Kemudian ada
bagian pokok surat kalau kalian melampirkan, misalnya kalian bikin surat undangan, terus ada lampiran jadwal acara misalnya, boleh ya, jadi lampirannya dituliskan jadwal acara. Tapi kalau tidak ada lampiran, berarti tidak usah dituliskan lampirannya. Sifat surat Ibu pikir tidak perlu, karena kayaknya sih biasa. Kalau surat undangan atau surat tugas itu sifatnya biasa ya, jadi dia biasanya tidak dituliskan. Jadi cuma nomor, lampiran jika ada, dan hal suratnya. Hal surat dalam bentuk frasa, jangan lupa ya. Hal surat dalam bentuk frasa, bukan kalimat. Sehingga di belakangnya tidak boleh pakai titik. Juga tidak boleh diberi garis bawah, gitu ya. Kemudian ada nanti boleh pakai salam pembuka, tidak wajib, tetapi boleh juga misalnya mau pakai dengan hormat, koma gitu ya, boleh. Lalu pembuka surat tadi misalnya suratnya pemberitahuan atau membalas surat balasan atau surat undangan. Kita tidak boleh ya, tidak usah langsung sehubungan dengan akan diselenggarakannya hari ulang tahun misalnya, atau perayaan hari apa gitu ya, memperingati dalam rangka memperingati hari bla bla bla. Boleh juga misalnya tanggal bla 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 diperingati sebagai hari ini. Sehubungan dengan hal tersebut gitu, kami akan misalnya melaksanakan kegiatan ini. Boleh jadi kalimat suratnya boleh beragam, jangan misalnya faktor kelaziman yang tadi Ibu sebutkan, jangan membatasi kalian untuk berkreasi. Benar, misalnya emang biasanya kayak gitulah bentuk surat resmi, tapi boleh saja kita misalnya memvariasikan sedikit bahasa, asalkan tetap cermat ya. Nah ini contoh nih ya, di belakang ini. Mana Ibu penasaran? Ini kan dalam rangka langsung ya, misalnya dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda pada tanggal, boleh saja misalnya dimulai dengan Politeknik Statistika SIS akan mengadakan misalnya akan mengadakan seminar yang bertema bla 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 dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, boleh dibalik misalnya, terserah. Jadi jangan sampai langsung dalam rangka bla bla, boleh juga, tapi nggak masalah. Terserah, pokoknya kalian membuat yang menarik kalimatnya ya, gitu. Jadi boleh Politeknik Statistika SIS akan mengadakan seminar yang bertema pemartabatan bahasa Indonesia dalam rangka memperingati atau Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021. Misalnya boleh jadi dibalik, bukan dalam rangkanya dulu, keterangannya di belakang, boleh kan, nggak masalah gitu ya. Atau misalnya contoh ini kalimat pembuka surat balasan, seolah kalian menerima surat, lalu kalian mau membalas surat itu juga boleh, bebas ya. Kalian mau bikin surat balasan kek, mau bikin surat undangan, ini juga misalnya ya. Nah, ini surat pemberitahuan misalnya juga boleh ya, seperti ini. Nah, jadi kalian bisa memilih, tapi ingat, perhatikan ini ya, jangan membuat kalimat inversi. Nah, jadi harus ada kata tugas di depan ini, misalnya dengan, sesuai, untuk, sehubungan dengan. Jadi jangan langsung ke predikat. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Jelaskah atau tidak? Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan. Jelas materi Ibu hari ini? Jelas, Bu. Jelas, oke. Kita masih punya 30 menit. Kalau kalian mau langsung mengerjakan lumayan, tapi boleh, cuman masih kelamaan sih. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau didiskusikan, silakan. Karena topik kita hari ini cuma surat sebenarnya, dan memang kalian harus membuat surat akhirnya. Jadi mengembangkan paragraf ya untuk membuat sebuah surat. Oke. Apakah ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak, bisa Ibu akan lanjutkan dengan pemberian tugas. Kalian mungkin perlu berpikir, saya mau pilih ya surat apa, surat misalnya surat undangan, tapi kan pendek sebenarnya, nggak usah waktu yang lama, setengah jam juga cukup. Cuma memang kalian harus berimajinasi, misalnya kalian sebagai siapa, mau mengundang siapa gitu ya, terus kira-kira kop suratnya kalian sebagai lembaga apa gitu kan. Jadi minimal ada imajinasi yang harus kalian ciptakan dulu sebelum menulis surat itu. Nah, Ibu masih bisa beri waktu, mungkin nanti pukul 12 ya. Ibu berikan kalian waktu, tapi masih ada 13 menit kalau mau bertanya atau berdiskusi soal surat. Misalnya tadi ada surat-surat yang, atau kalau ada yang punya surat lagi, lalu kita analisis lagi kesalahan penggunaan bahasa atau sistematika suratnya, boleh. Ada? Lagi Bu, surat apa? Bu. Oke, boleh. Surat Bu. Oke.
Silakan. Oke, Bu. Kita lihat lagi sebanyak-banyaknya, jadi biar kita makin banyak belajar. Oke, Ibu stop dulu ya. Oke, start. Ya, oke. Ini satu. Oke. Ini perihal hal aja kali ya, hal surat, hal aja, hal. Nanti diganti hal aja. Jalan. Oke, ini organisasi siswa intrasekolah. Oke. Dalam pramuka, oke, tadi masih sama ya, berarti masih sama ya, permohonan izin orang tua. Yang terhormat Bapak atau Ibu orang tua wali murid. Dengan hormat, sehubungan dengan hari ulang tahun Semaba ke-44, kami OSIS Kenapa harus pakai kami? Langsung saja, OSIS kan organisasi, kalau pakai kami ada 2 subjek di situ. OSIS SMA Negeri 1 Banyumas belum kan? Akan menyelenggarakan, boleh pakai akan menyelenggarakan malam puncak acara dan resepsi Semaba Spektanika. Itu apa temanya? Temanya Sekanti Suwarna ing Abin. Oh, berarti tulis lah dengan tema. Oh, dengan jelas ya, supaya jelas dengan tema. Orang jadi bingung apa tuh misalnya. Dengan tema bla bla bla. Nah, ini kan belum selesai nih. Sehubungan dengan nah, ini kan gini. Sehubungan ini adalah hari ulang sehubungan keterangan ya. Keterangan ini adalah sehubungan dengan hari ulang tahun ini OSIS SMA Negeri 1 Banyumas akan menyelenggarakan malam puncak acara bla 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 dengan tema bla bla bla. Titik. Nah, ini kalau mau sehubungan dengan, nah ini ada sehubungan lagi. Sebenarnya salah nih kalimatnya. Harusnya di awal misalnya tidak usah pakai sehubungan dengan. Misalnya langsung aja OSIS SMA Negeri 1 Banyumas ya. Misalnya dalam rangka HUT Semaba ke-44 OSIS SMA Negeri 1 Banyumas akan menyelenggarakan malam puncak dengan tema bla bla bla, baru sehubungan dengan ya, dalam rangka hari ulang tahun Semaba ke-44, OSIS SMA Negeri 1 Banyumas akan menyelenggarakan malam puncak acara dan resepsi Semaba Spektanika dengan tema bla bla bla, titik. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengundang gitu. Jadi ini kalimat baru nih. Ya, sehubungan dengan kegiatan tersebut atau dengan acara tersebut, boleh kayak kegiatan tersebut, koma, ada subjek. Kami mengundang siswa-siswi untuk berpartisipasi dalam untuk sehubungan dengan hal itu, kami mengundang siswa-siswi untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, kan kalau sudah ada kegiatan di awal, nanti di bawahnya nggak bisa kegiatan lagi. Jadi kalau mau sehubungan dengan hal itu, kami mengundang siswa-siswi untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Adapun pelaksanaan ini ya, dia langsung ya. Mengundang siswa untuk kegiatan yang akan selenggarakan pada, nggak usah pakai titik 2 itu ya. Pukul sampai dengan selesai ini pukul berapa? Selesainya nih. Mulainya pukul 17. Pukul 5 sore. Berarti selesainya malam. Wow. Nah, ini waktu Indonesia Baratnya di mana nih? 17 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Tempat SMA Negeri 1 Banyumas. Pakaian batik dan bawahan gelap. Oke, batik dan bawahan gelap. Oke. Oh, ini permohonan. Tunggu dulu. Nah, kan intinya kan sebenarnya bukan undangan. Ini tunggu deh, surat ini tuh ada 2. Permohonan izin atau undangan. Satya. Ini permohonan izin. Orang tua, Bu, sebenarnya, Bu. Buat ikut acara ini. Harusnya intinya itu bukan undangan.
Misalnya gini, dalam rangka hal bla 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 dengan tema bla bla bla, kami mengundang siswa-siswi bla 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 pada ini untuk hadir pada acara ini pada ini. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon agar Bapak Ibu gitu loh. Jadi kalau kalian bikin kalimat begini suratnya, ini yang pertama sampai titik ini adalah undangan. Tapi kalau yang bawah permohonan izin, nah ini udah beda dua hal. Kalau mau undangan dan permohonan izin, misalnya dia harus mulai dengan dalam rangka HUT bla bla bla, dalam rangka langsung aja, nggak usah hari ulang tahun, langsung aja ya. Dalam rangka oke, tunggu dulu. Dia lebih dipotong aja. Tadi kan ya HUT Semaba, puncak acara gitu ya, ada 2, terus mengundang ya. Misalnya bisa dimulai dengan OSIS SMA Negeri 1 Banyumas menyelenggarakan hari ulang tahun Semaba dengan membuat acara puncak resmi dengan tema ini. Dalam acara tersebut kami mengundang siswa-siswi berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pada bla bla bla. Sehubungan dengan hal tersebut kami bermaksud memohon izin gitu kan. Memohon agar Bapak Ibu memberikan izin kepada siswa-siswi untuk ikut berpartisipasi. Jadi dia intinya memohon izinnya, ya. Ini undangan itu sebagai informasi bahwa udah diundang anaknya, bukan ini sebagai inti dari si surat itu, Satya. Jadi dia bikinnya misalnya OSIS SMA Negeri 1 Banyumas menyelenggarakan hari ulang tahun Semaba ke-44. Ya, menyelenggarakan malam puncak acara dan resepsi Semaba ya, dalam rangka HUT Semaba ini dengan tema misalnya ya, dengan tema ini tema malam puncaknya atau tema ulang tahunnya? Tema ulang tahunnya, Bu. Oh ya, berarti boleh begitu ya. Misalnya OSIS SMA Negeri 1 Banyumas menyelenggarakan malam puncak acara dan resepsi Semaba dalam rangka HUT Semaba ke-44 dengan tema bla 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 titik. Dalam kegiatan tersebut kami mengundang siswa-siswi untuk berpartisipasi misalnya dalam oke. Ini informasi dulu ya tadi, ulang ya. OSIS SMA Negeri 1 Banyumas akan menyelenggarakan malam puncak acara dan resepsi Semaba Spektanika dalam rangka HUT Semaba ke-44 dengan tema bla bla bla, gitu ya. Dalam acara tersebut kami mengundang siswa-siswi untuk hadir. Hadir pada nah ini waktu, karena itu ada banyak poin sebenarnya yang mau disampaikan, jadi dia undangan atau langsung aja dia bilang dulu kegiatan malam puncak dalam HUT Semaba pada Sabtu 26 Agustus bla 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 gitu ya, pukul ini sampai ini di SMA Negeri Banyumas dengan pakaian batik dan bawahan gelap titik. Nah, sehubungan dengan hal tersebut kami memohon, jadi yang tadi itu sebagai keterangan saja, informasi saja bahwa misalnya OSIS SMA Negeri 1 Banyumas akan menyelenggarakan malam puncak acara dan resepsi Semaba Spektanika dalam rangka HUT Semaba ke-44 dengan tema ini ya. Atau ini ada 2 soalnya topiknya ya Satya ya. Jadi kalau misalnya mau poinnya adalah memohon izin orang tua, yang dikasih sehubungan dengan hal tersebut itu tadi, memohon izin sehubungan dengan hal tersebut gitu. Boleh deh diketik ulang sambil diketik Satya. Diketik ulang ya. Yang lain boleh bantu ya. Yang lain boleh sambil bantu kita buat redaksi suratnya misalnya. Atau OSIS SMA Negeri 1 Banyumas mengundang langsung ya. Banyumas mengundang siswa-siswi untuk hadir dalam
acara malam puncak ulang tahun Semaba ke-44. Bukan ulang tahun ke-44 Semaba, tapi ulang tahun ke-44 Semaba. Dalam ke-44 Semaba ya, pada temanya nggak usah kan, ini sebenarnya udah ada ya di surat-surat sebelumnya tema ini ya untuk lomba misalnya ya. Pada, nah ini boleh dinaikkan ke atas. Yang akan ini, Semaba yang akan diselenggarakan pada nih, Semaba yang akan diselenggarakan pada nah ini kan, ini kalimat ini selesai ya, baru di bawahnya ini kalimat baru, sehubungan dengan hal tersebut. Nah baru nih kalimat yang tadi nih, yang sehubungan, jangan paragraf baru karena dia masih nyambung sama kalimat, ini kan kalimat selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut. Yang tadi, yang bawahnya, bagian bawah, memohon izin orang tua, apa yang bawah? Memohon agar, nih, di copy aja. Orang tua wali murid nggak usah pakai kapital kali ya Bapak Ibu, nggak usah pakai kapital. Memberikan izin kepada siswa-siswi pada izin kepada siswa-siswi atau kepada anak putra-putrinya untuk siswa-siswi boleh juga sih untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut, titik. Coba. Nah, dihapus dulu yang bagian bawah. Nah, sampai atas perhatian, baru atas perhatian dan kerjasama. Nah, nih. Dengan ini kami mohon juga dihapus sampai atas perhatian. Ya. Nah, sampai di sini, misalnya, kita lihat kalimatnya. OSIS SMA Negeri 1 Banyumas mengundang siswa-siswi untuk hadir dalam acara malam puncak ulang tahun ke-44 Semaba yang akan diselenggarakan pada hari, pada waktu dan sebagainya. Sebagaimana hal tersebut, kami mohon agar Bapak, Ibu, orang tua wali murid memberikan izin kepada siswa untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu, Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Gini kan, lebih singkat sebenarnya. Ya. Ini kalau misalnya terlalu singkat boleh kalimat awalnya jadi 2 kalimat misalnya. OSIS SMA Negeri 1 Banyumas. Nggak usah deh, udah cukup kayak gini kayaknya. Ya, jadi singkat. Tema mungkin kalau kalian merasa temanya perlu dimasukkan, Ibu sih pikir nggak perlu karena misalnya OSIS SMA Negeri 1 Banyumas mengundang siswa-siswi untuk hadir dalam acara malam puncak ulang tahun ke-44 Semaba dengan tema bla bla bla. Adapun malam puncak tersebut atau kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada bla bla. Ya, boleh juga sih kalau misalnya Semaba pakai tema dengan tema bla 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 titik. Adapun misalnya ya, acara tersebut, acara itu akan dilaksanakan pada, sebutkan hal tersebut, gitu. Nah, ini boleh jadi Semaba dengan tema, boleh tuliskan temanya apa, misalnya. Ya, temanya tadi ada kan, di copy bisa dengan tema, bla bla bla. Nah, misalkan tuh. Nah, misalnya titik, adapun acara tersebut akan diselenggarakan pada sebelum hal tersebut kami memohon ini boleh seperti ini atau langsung misalnya
OSIS SMA Negeri 1 Banyumas mengundang siswa-siswi untuk hadir dalam acara malam puncak ulang tahun ke-44 SMA dengan tema ini pada hari langsung. Nggak usah pakai diselenggarakan pada langsung pada hari ini nih. Jadi dia satu kalimat. Nggak usah pakai ada pun nih, misalnya dihapus, diselenggarakan juga. Nah, hapus. Misalnya langsung. Akan mengundang siswa untuk hadir dalam acara malam puncak ulang tahun ke-44 SMABA dengan tema bla 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 pada ya langsung pada hari, tanggal, misalnya waktu, tempat. Nah boleh juga. Jadi 2 opsi sih. Kalau kalian merasa lebih nyaman pakai ini boleh, tapi kalau mau langsung lagi, tadi dia nggak usah pakai ada pun acara tersebut akan diselenggarakan pada gitu ya, misalnya. Nah, boleh juga. Jadi misalnya langsung OSIS SMA Negeri 1 Banyumas mengundang siswa-siswi untuk hadir dalam acara malam puncak ulang tahun ke-44 SMABA dengan tema Sakanti Abhinawa pada hari ini, waktu, tempat, pakaian. Titik. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon agar Bapak atau Ibu orang tua wali murid memberikan izin kepada siswa-siswi untuk ikut berpartisipasi dalam acara. Nah, ini tersebut dengan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, gitu ya, boleh pakai itu saja di depannya supaya jangan tersebut terulang 2 kali. Kami memohon agar Bapak Ibu orang tua wali murid memberikan izin kepada siswa-siswa untuk ikut partisipasi dalam acara tersebut. Udah. Gini aja sederhana ya. Jadi kalau nggak mau ada pun acara tersebut langsung aja dengan tema Sakanti bla 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 pada langsung hari, tanggal ini. Nah, jadi nggak usah ada 2 kalimat, ada 1 kalimat saja di situ. Seperti itu ya, Satya dan teman-teman. Ya jadi karena kenapa Ibu ubah isinya? Karena intinya kan permohonan izin ini, ya, bukan undangannya. Undangan itu sebagai informasi untuk bisa mendapatkan izin dari orang tua. Nih, lampirannya apa? Lampirannya itu acara kan, jadwal acaranya kan, seperti itu. Nah ini misalnya, ya. Misalnya boleh jadwal acara terlampir, misalnya diinformasikan. Oke. Sudah ya, seperti itu sederhananya. Jadi kalian bisa punya beberapa opsi untuk membuat paragraf ini, tetapi ingat bahwa inti yang mau disampaikan itu apa? Kalau tadi di slide awal, kelihatannya undangannya yang menjadi penting gitu. Tapi ternyata di bagian akhir ada permohonan izin. Karena kalau kita lihat halnya, di sini adalah permohonan izin. Jadi sebaiknya perhatikan fokus surat itu pada apa, nah isinya berarti itu. Ya, kalau tadi kan permohonan izin ada di bawah. Padahal intinya tuh permohonan izinnya. Nah, si undangan ini sebenarnya sebagai informasi saja. Ya, misalnya informasinya. Kalau ini kan dia gini, masih menjadi bagian dari si badan inti dari pokok suratnya. Gitu. Oke, boleh ditutup Satya? Oke, Bu. Ini mau tanya, Bu, tanggal di sini sudah benar ya, Bu? Tanggalnya betul, karena benar. dia iya di situ, atau ini agak benar di sini, benar-benar. Di sini kan ada kotanya ya, sudah ada. Jadi nggak usah pakai tentang kota lagi. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, seperti itu ya. Jadi itu contoh. Masih ada pertanyaan atau tidak? Cukup contohnya? Ya, nanti Ibu berikan tugas kalian membuat surat. Instruksinya nanti Ibu masukkan di Classroom. Suratnya bebas, boleh undangan, boleh surat tugas, boleh surat pemberitahuan, atau yang tadi seperti permohonan izin atau apa saja silakan. Ada bagian kop surat, kalian boleh berimajinasi misalnya sebagai apa, siapa pengirimnya, kemudian tanggalnya boleh pakai tanggal hari ini. Ada bagian pokok surat, itu ada nomor, boleh kode, tadi nomornya apa saja, nomor surat, lalu ada kode surat, dan juga ada tahun. Lalu ada lampiran jika ada silakan, kemudian hal, nggak usah pakai sifat surat karena pasti biasa aja ya. Kalau surat dinas biasanya dia segera atau sangat segera misalnya. Kalau tidak ada lampiran, tidak usah tuliskan lampiran, kemudian boleh pakai salam pembuka, alamat surat, tujukan, jangan pakai di tempat, ingat ya. Kemudian harus ada, tidak harus sih, tidak wajib ada pembuka dengan hormat atau assalamualaikum, tidak wajib, silakan boleh langsung pada pokok suratnya. Bisa berupa informasi, tergantung pada halnya tadi, informasi kah atau ya, tapi ingat nanti yang Ibu nilai adalah bahasa yang kalian gunakan dan kelengkapan suratnya. Ya, juga ada tanda tangan, siapa yang tanda tangan, misalnya ngarang aja lah, misalnya dekan, rektor atau ketua OSIS, ketua SEMA, misalnya kalian SEMA mau bikin acara, terus ngundang mahasiswa gitu ya, atau mengundang ikut lomba, misalnya boleh juga ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bu izin Bu. Ya silakan. Itu cara nulis kodenya gimana Bu, ngasal Bu?
Atau Kodenya ada ketentuannya? pokoknya ini ada 3 bagian. Kode nomor surat ya maksudnya? Yang kedua, setelah nomor kan kode. Nomor, terus misalnya kalau kalian kode itu bebas, ngasal aja misalnya SEMA boleh, misalnya SEMA gitu, SEMA SIX Yang boleh. kode nomornya itu, Bu. Itu Kode, kalau iya, belajar kode gitu ada itunya nggak itu sih, Bu? enggak, itu Ketentuannya? lembaga masing-masing biasanya. Oh, gitu. Jadi kalau dicontoh kalian lihat misalnya ada nomor H titik gitu ya. H titik 01 itu. Nah, kalau Ibu sih biasanya di organisasi cuma pakai nomor lalu bulan. Misalnya nomor 1 tuh dimulai setiap berbeda bulan, setiap bulan ganti nomor 1, 2 gitu. Misalnya 1 bulan ini bulan 4, misalnya 104. Kalau Ibu ya, kalau kode di surat Ibu misalnya 104, surat nomor 1 bulan April, lalu kodenya organisasinya misalnya, nama organisasi boleh, baru tahun. Gitu. Intinya itu. Tapi misalnya ada kalau di lembaga besar kan ada penelitian, P2M atau akademik, misalnya kan gitu ya kodenya, akademik misalnya. Atau penelitian atau misalnya pengabdian kepada masyarakat kalau di dosen-dosen misalnya. Nah, kalau SEMA misalnya kegiatan, kalau kalian misalnya ada kalau SEMA tuh kan biasanya ada divisi-divisi ya. Ada divisi, misalnya divisi pelatihan, divisi keagamaan gitu, ada nggak sih? Ada nggak yang ikut SEMA misalnya? Kan ada divisi ini, nah boleh kode itu div misalnya divisi 1, divisi 2 gitu. Divisi 1 misalnya tentang pelatihan, boleh. Jadi kodenya bebas. Yang penting 3 unsur tadi, nomor ya, nomor 1 ada nomornya, terus ada kode khusus itu tergantung pada lembaganya atau instansinya, dan tahun, belakangnya tuh tahun, gitu ya. Aman, bebas lah Oke, terserah Bu. kalian. Terima Oke. kasih. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, boleh mengulang hari ini kita belajar apa? Singkat saja, bagian surat ini, apa yang harus diperhatikan, silakan. Yuk, 5 menit. Ini kok ada 34, siapa yang belum hadir ya? Atau tadi masuk tapi keluar? Disconnect, Bu. Disconnect ya, oke. Oke, silakan. Jadi, kalau kita bikin surat resmi, ada bagian surat apa saja? Boleh satu orang atau Ibu tunjuk, Atina? Atina ada? Ada, Bu. Oke, sebutkan bagian-bagian surat resmi. Ada kepala surat. Ada Oke. 3, bagian awal, isi sama penutup. Oke, Yang bagian awal itu ada kepala surat, tanggal surat, terus keterangan surat kayak nomor surat, lampiran, perihal. Terus ada tujuan atau penerima surat itu. Terus Oke. bagian isinya itu ada salam pembuka, isi surat, terus salam penutup atau paragraf penutup. Terus bagian penutup itu isinya tentang apa? Tanda tangan itu. tanggung jawab, tanda tangan, dan nama. Dan satu lagi ada belakangnya biasanya ada apa? Kalau memang harus diketahui oleh pihak lain, biasanya ada bagian tembusan. Oh iya. Ya, kalau misalnya itu harus diberikan kepada orang lain. Oke, sekarang kita lihat Ruth, ada Ruth Angel. Ya, Bu. Oke, bahasa surat harus seperti apa, Ruth? Ruth, bahasa surat harus memenuhi kaidah apa misalnya, harus bagaimana? Bahasa surat resmi biasanya harus bagaimana? Ruth? Halo? Ruth? Tidak dengar saya? Ruth? Oh. Atau Ibu ganti? Anissa? Ya, Ibu. Bahasa surat biasanya harus bagaimana? Bahasa surat resmi? Harus memperhatikan apa? Faktor apa saja?
Ayo, misalkan kesederhanaan, kelugasan, ingat kecermatan, baik dari pilihan kata maupun struktur kalimat, jangan lupa ya. Jadi tetap apa yang sudah kita pelajari di saat penggunaan tanda baca, penggunaan kata, kemudian penggunaan kalimat, itu juga harus tetap dipraktikkan ya, diterapkan di dalam penulisan surat. Dan yang terakhir tadi kita sudah menganalisis surat, ternyata bisa buat kesimpulan, apa sih yang paling banyak salah biasanya? Erza boleh? Yang paling banyak salah tadi apa? Yang paling banyak salah adalah banyak Bu di mana-mana salah Bu. Iya, biasanya pada penggunaan kalimat, terus fokusnya, terus ada lagi tadi di penulisan lampiran, tidak ada lampiran tapi dia pakai tulisan gitu ya. Jangan lupa ya, kalau nggak ada lampiran nggak usah ditulis. Dan terakhir, bagian apa yang banyak salah? Bagian penutup. Penutup. Selalu pakai demikian surat ini ya. Tidak boleh ya, jadi harus dilupakan yang seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup kelas hari ini. Ibu buka soal ya, latihan di classroom. Silakan kerjakan soalnya. Boleh, bebas suratnya apa saja. Berimajinasilah, tetapi susunlah surat itu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibu tutup kelas hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Juga sekalian mohon maaf, pamit lahir dan batin. Selamat